Chen Ye mengalihkan pandangannya sejenak dan kemudian membeku, pada tahap hidup dan mati. Tidak hanya 3 orang gila di sana, tetapi ada juga seorang pria dengan pedang emas duduk di tempat istirahat di satu sisi tepi. Pria ini, mengenakan baju besi emas, tenang dan kuat, dan memiliki aura pembasmi unik yang membedakan prajurit dari seluruh tubuhnya. Adik laki-laki, itu adalah pemimpin jenderal yang dikirim oleh Kaisar ke garnisun di rumah Daksuan, bernama Chu Li. Liu Zhen memperkenalkan dengan suara rendah dan berkata saya tidak menyangka dia akan datang untuk menyaksikan pertempuran secara langsung. Chen Ye mengangguk. Dia telah bertemu Chu Li di keluarga Chen beberapa tahun yang lalu. Dia adalah orang kepercayaan dekat orang tua itu. Dia cukup berani dan bisa memimpin pasukan dalam pertempuran rumah Daksuan. Meskipun Daksuan Mansion adalah kotanya sendiri, lokasi geografisnya tidak sebaik Daming Mansion. Oleh karena itu, garnisun di sini secara alami tidak sebaik pasukan kavaleri harimau. Menempatkan Chu Li di sini, beberapa talenta hebat tidak ada gunanya. Saat mata mereka bertemu di udara, tatapan Chu Li juga membeku. Rupanya, yang terakhir juga mengenali Chen Ye. Chen Ye menggelengkan kepalanya sedikit, dan tubuh Chu Li kembali ke ketenangan dan suasana sebelumnya. Pada saat ini, Chen Ye berbalik dan tersenyum ringan pada Liu Zhen dan Liu Yan, tetapi niat membasmi perlahan muncul saudara Liu. Setelah pertempuran ini, geng elang akan disingkirkan dari rumah Daksuan. Apakah kamu siap? Mendengar ini, Liu Zhen hanya sedikit terkejut. Kata-katanya persis sama dengan kata-kata Chen Ye, penuh dengan niat membasmi yang tak ada habisnya. Jangan khawatir, adikku, setelah kamu mengalahkan kegilaan itu, tidak ada seorang pun di geng elang yang akan hidup untuk melihat sinar matahari besok pagi malam ini. Liu Zhen, kamu akhirnya sampai di sini, jadi berhentilah mengulur waktu dan maju dan bertarung. Di panggung hidup dan mati, Zhong Yan tertawa bangga. Jelas sekali bahwa keyakinannya pada kegilaan itu sangat kuat. Liu Zhen tersenyum dingin, tapi tidak banyak bicara. Dia bahkan tidak naik ke panggung hidup dan mati. Di sampingnya, pemuda yang tidak dikenal banyak penonton melangkah keluar dan terbang ke panggung batu. Anak laki-laki, mata dingin Zhong Yansen berkedip sedikit, dan kemudian dia tertawa Liu Zhen, bahkan jika kamu takut orang gila itu akan membasmi putrimu selama perang, tidak perlu mengirim seorang pemuda untuk berperang, kan? Dibandingkan dengan penghinaan Zhong Yan, mata semua penonton sedikit terkejut, dan mereka berbisik berulang kali. Apa yang dia katakan sama dengan apa yang dikatakan Zhong Yan. Orang gila itu sangat bagus. Ini adalah pertempuran untuk kelangsungan hidup geng bersenjata. Liu Zhen benar-benar mengirim seorang pemuda ke sini. Namun, ada banyak orang dengan otak yang baik di antara orang-orang yang hadir. Geng militer adalah salah satu dari 3 kekuatan utama di rumah Daksuan. Bagaimana mungkin Liu Zhen tidak kompeten dan bodoh? Karena dia telah memilih pemuda ini, maka pemuda ini pastilah sesuatu yang istimewa. Anak laki-laki, suara Zhong Yan sedikit lebih serius. Dia bukan orang bodoh, dan dia memikirkan poin kuncinya. Dia memandang Chen Ye dan berkata dengan acuh tak acuh wah, seorang pahlawan yang menyelamatkan seorang wanita cantik memang layak dipuji, tapi jangan aku tidak akan kehilangannya karena nyawaku sendiri. Saya tidak perlu khawatir tentang ini. Pemimpin geng Song. Chen Ye tersenyum, tidak menyembunyikan rasa jijiknya terhadap keluarga Song dan putranya. Melihat Chen Ye, yang senyumannya jelas bercampur dengan ekspresi lain, tatapan ganas di mata Zhong Yan mulai semakin kuat. Dia menjilat mulutnya, dan dalam suaranya yang dingin, ada sedikit kemarahan yang tidak bisa dihilangkan niat membasmi dan kekaguman. Kalau begitu, ibel gila, basmi anak ini dan beritahu dia bahwa tidak akan ada akhir yang baik jika kamu memaksakan dirimu untuk menonjol. Setelah mengatakan ini, Zhong Yan dan Zhong Yun segera meninggalkan tahap hidup dan mati. Ketika kata-kata itu keluar, Chu Li, yang berada di area istirahat platform hidup dan mati, secara tidak sengaja menggerakkan alisnya. Jika ada yang memperhatikannya saat ini, dia pasti akan menemukannya di matanya, Zhong Yan telah menjadi orang mati. Adik, aku ingin tahu kamu memanggilku apa. Di seberang, suara setan gila sedikit serak. Chen Ye tersenyum tipis dan berkata, saya kira kamu tidak akan berbelas kasihan hari ini, kan? Setan gila tertegun sejenak, tidak begitu mengerti mengapa Chen Ye menanyakan pertanyaan seperti itu, tapi dia masih mengangguk dan menjawab ya, keluarlah. Upaya yang sungguh-sungguh. Senyuman Chen Ye tiba-tiba menjadi lebih dingin, dia berjalan beberapa langkah dengan cepat dan menghadapi ibel gila itu. Saking dekatnya, satu sama lain bisa dengan jelas merasakan nafas satu sama lain. Ibel gila, saya mendengar Nona Liu Yan menyebutkan perbuatan Anda. Saya akui bahwa Anda sangat baik.
Anda dapat mencapai apa yang Anda miliki hari ini. Banyak orang jenius tidak akan memiliki keuntungan sedikit pun di depan Anda. Alasan mengapa seorang jenius adalah karena jalan ke depan sang jenius jauh lebih cepat dibandingkan dengan orang lain. Sekarang, jalan yang diambil oleh orang gila tidak lebih lambat dari jalan yang diambil oleh si jenius. Yang satu jenius dan yang satu lagi punya bakat pas-pasan, namun keduanya menciptakan keajaiban yang sama. Jadi, tak diragukan lagi keajaiban yang terakhir akan lebih bersinar dan eye-catching. Namun, kepala Chen Ye bergerak maju sedikit, hampir mendekati telinga gila. Suara itu hanya bisa didengar oleh mereka berdua. Kamu sangat menyedihkan di mataku. Kamu harus tahu bahwa kompetisi hari ini tidak akan baik untuk Liu It, sangat berarti bagi Nona Yan, tapi kamu tetap jangan ragu. Saat aku mengatakan ini, aku tidak bermaksud membangkitkan emosi batinmu, aku juga tidak ingin kamu berbelas kasihan, tapi aku ingin memberitahumu bahwa kamu tidak pantas mendapatkannya sama sekali. Saat dua kata terakhir jatuh, semburan energi murni yang dalam tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Chen Ye, dan segera, aura yang kuat menyapu seluruh penonton. Aura agung memancar, dan rasa penindasan yang tak terlihat juga mulai menyebar perlahan. Mereka yang paling dekat dengan tahap hidup dan mati, mereka yang tingkat kultivasinya lebih lemah, semuanya merasa agak sulit bernapas. Zhongxuan tingkat pertama, seruan yang tak terhitung jumlahnya segera bergema. Mata mereka yang menatap Chen Ye telah berubah dari keterkejutan awal menjadi keterkejutan yang mendalam. Benar saja, Liu Zhen bukanlah orang bodoh yang dia temukan. Meskipun tingkat kultivasinya masih satu tingkat lebih rendah dari itu setan gila, semua orang bisa membayangkan bagaimana mungkin pemuda seperti itu tidak memiliki kartu truf yang kuat. Pertarungan ini mungkin akan lebih seru dari yang mereka bayangkan sebelumnya. Zhong Yan dan putranya memandang Liu Zhen dengan wajah muram. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Liu Zhen akan menemukan asisten yang begitu kuat. Saat ini, meskipun ayah dan putranya masih memiliki keyakinan mutlak pada ibel gila itu, mereka masih merasakan hal itu pada diri mereka. Hati tidak dapat disangkal bahwa segala sesuatunya telah menyimpang dari rencana semula. Liu Zhen orang pembawa sial. Zhong Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dalam hatinya. Liu Yan juga memandang orang-orang di lapangan dengan tampilan yang agak rumit. Dia tidak terkejut dengan kekuatan Chen Ye, tetapi kultivasi yang terakhir. Dia sudah lama tahu bahwa dia telah mendengar percakapan antara keduanya dengan bantuan kekuatan tubuh orang suci surgawi. Liu Yan tidak menyangka bahwa sebelum perang datang, Chen Ye benar-benar akan menyerahkan masalahnya kepada ibel gila. Dia memiliki perasaan yang kompleks di dalam hatinya, dan kekhawatiran Chen Ye menggugahnya. Namun, bagaimanapun juga, ada beberapa hal yang tidak dapat diselesaikan oleh manusia, dan dia ditakdirkan untuk meninggalkan dunia ini dengan banyak penyesalan dalam hidupnya. Di antara orang-orang tak dikenal di antara penonton, satu-satunya yang masih bisa mempertahankan ekspresinya adalah setan gila. Dia memandang Chen Ye, dan ada senyuman di sudut mulutnya yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan lembut, lawan hari ini telah berubah. Tidak peduli siapa itu, saya yakin itu lawannya dia akan menjadi seseorang yang membutuhkan cara tercela untuk menang, karena saya percaya pada visi Nona Liu Yan. Setelah mengatakan ini, setan gila menghela nafas panjang, dan di matanya, kegilaan yang baru saja hilang segera mencapai puncaknya. Alasan mengapa saya mencapai level ini dengan sumber daya biasa berasal dari kegigihan hati saya yang tidak pernah berubah. Karena kegigihan ini, saya harus mengalahkan lawan satu demi satu. Setan gila berkata dengan acuh tak acuh, jika saya kehilangan kegigihan ini, setan gila tidak akan lagi menjadi setan gila. Jadi, suatu saat, kegigihan saya akan menjadi konyol dan bahkan melukai diri sendiri, tetapi saya tidak pernah berpikir untuk menyerah, karena aku tidak ingin kehilangan diriku sendiri. Mengenai apakah aku layak atau tidak, adikku, aku secara pribadi akan membuktikannya kepadamu setelah pertempuran. Ledakan, aura yang bahkan lebih kuat dari aura Chen Yelai terpancar seperti badai. Kedua momentum itu melonjak begitu berdekatan sehingga ruang dalam jarak beberapa meter di sekitarnya menjadi kabur. Seperti yang diharapkan dari orang gila. Sejujurnya, aura Zhongxuan tingkat kedua tidak bisa lagi mempengaruhi Chen Ye. Namun, orang gila itu seperti namanya, dan auranya juga seperti namanya, bercampur dengan arti kegilaan yang ekstrim. Ayo, bertarung. Momentum di sekitar ibel gila itu meledak seperti nyala api yang berkobar, dengan ekspresi gila di wajahnya, dia perlahan mengulurkan tinjunya ke arah depan. Di saat yang sama, pukulan Chen Ye juga keluar. Peng! Kedua tangan besi itu bertabrakan di udara. Tampaknya tidak ada energi yang melonjak di keduanya. Namun,
Pada saat tabrakan, terjadi gelombang dahsyat, seperti badai, menyapu dengan dahsyat hidup dan mati, langsung merobek retakan tebal di lengannya. Ketika kedua sosok itu dengan cepat mundur di depan hantaman besar ini, mata yang tak terhitung jumlahnya dengan jelas melihat bahwa di depan mereka, ada jejak kaki mereka yang jelas. Mata semua penonton tiba-tiba menjadi panas. Ini hanya pemanasan, tapi sudah begitu sengit. Mata semua orang tertuju pada tahap hidup dan mati dalam sekejap. Adik kecil, kamu cukup kuat. Ibel gila itu menggosok tinjunya dan memandang Chen Ye di kejauhan. Kamu juga tidak buruk. Di mata Chen Ye, ada juga semangat juang yang tak ada habisnya. Ketika dia keluar untuk berlatih, dia bertemu banyak orang, tetapi hanya setan gila satu-satunya. Seperti dia, tubuh dan energi yang dalam berjalan bersama. Dengan kualifikasi budidaya Ibel gila, dia telah mencapai pencapaian seperti itu di jalur Xuan Qi, yang sudah luar biasa. Dia tidak pernah menyangka bahwa budidaya fisik akan begitu luar biasa. Mengesampingkan pendekatan bertele-tele Matman, Chen Ye dengan tulus mengaguminya. Pelatihan seni bela diri, bakat, ketekunan, dan keberuntungan semuanya sangat diperlukan. Keberuntungan adalah kombinasi antara manusia dan manusia, ketekunan adalah lokasi yang tepat, bakat adalah waktu yang tepat, dan ketika ketiganya terhubung, seorang pejuang dapat mencapai puncak. Jika Anda kehilangan bakat, ketekunan dan keberuntungan, Anda masih bisa mencapai puncak. Namun usaha yang dibutuhkan terlalu besar. Saat itu, Chen Ye telah mengolah tubuh naga selama 4 tahun. Dia sangat tahu bahwa setelah kehilangan bakatnya, akan terlalu sulit untuk mencapai ketinggian yang sama dengan orang lain. Orang gila masa kini memenuhi syarat untuk mencapai status tertinggi, yang menunjukkan bahwa keberuntungannya bagus, dan ketekunannya bahkan lebih mengagumkan. Kalau begitu, ayo bertarung dengan seluruh kekuatan kita. Orang gila itu tertawa, dan sosoknya muncul. Ketika dia dekat dengan Chen Ye, dia meninju seperti naga dengan tinjunya tanpa trik apapun. Melihat sepasang tinju yang membesar dengan cepat di matanya, Chen Ye mengerti apa yang dimaksud orang gila itu. Dia tidak berniat menghindar saat ini. Engah, keempat tinju itu bertabrakan, dan suara tumpul bergema di panggung hidup dan mati. Perasaan tertekan membuat jantung banyak orang berdetak terus-menerus. Datang lagi, kedua sosok itu berpisah segera setelah mereka bersatu, tetapi segera menjadi lebih dekat. Di bawah tatapan banyak orang, mereka seperti meteorit yang bertabrakan, mengeluarkan riak-riak ganas yang berbeda dari tumbukan energi misterius. Seruan seluruh penonton bergema sekali lagi. Tidak ada yang menyangka bahwa pemuda itu benar-benar memilih untuk melawan orang gila itu dalam pertarungan jarak dekat, dan itu adalah bentuk pertarungan tangan kosong yang paling berbahaya. Anak ini sedang mencari kematian. Di sampingnya, Zhong Yan minum dengan lembut dengan mata dingin. Meskipun orang-orang di seluruh Daxuan Mansion tidak mengetahui metode apa yang dimiliki Ibel gila, mereka semua memahami bahwa sosok seperti orang gila ini hampir memiliki bakat refleks terkondisi dalam pertarungan jarak dekat. Alasan kenapa dia masih bisa berdiri sampai sekarang adalah karena bakatnya. Bang bang bang. Di tengah serangkaian suara tumpul, Chen Ye dan Crazy Demon, setiap bagian tubuh mereka, termasuk tangan, siku, kaki, lutut, del, menjadi senjata mematikan, maka setidaknya dia akan terluka parah. Mereka berdua bolak-balik, itu hampir merupakan gaya bertarung yang paling intens, dan para penonton semua melihatnya dengan mata samping dan menikmatinya, tetapi pada saat yang sama, Zhong Yan dan putranya juga ketakutan. Latar belakang seperti apa yang dimiliki anak ini sehingga dia bisa bersaing dengan orang gila seperti ini. Liu Zhen dan Liu Yan juga khawatir. Mereka percaya pada metode Chen Ye. Namun, setelah memilih untuk bertarung dengan cara ini, metode apapun menjadi tidak penting. Pertarungan jarak dekat mengandalkan pemahaman pertarungan yang tajam dan naluri yang diasah melalui pengalaman hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Jelas, dalam aspek ini, Liu Zhen dan putrinya tidak berpikir bahwa Chen Ye dapat dibandingkan dengan setan gila. Untuk bisa memiliki reputasi yang dimilikinya saat ini, orang gila itu bisa dikatakan telah menginjak mayat banyak orang, selangkah demi selangkah. Haha, enak sekali, coba aku. Tawa hangat Ibel gila kembali dari kekacauan, dan tak lama kemudian semua orang bisa melihatnya melompat ke udara. Pada saat ini, dia seperti elang pemangsa, tiba dalam sekejap mata. Telapak tangannya terulur, dan tiba-tiba, cahaya cian samar dengan cepat menempel di setiap inci kulit telapak tangannya, berkedip sedikit, seolah-olah ditutupi dengan lapisan cutin yang tidak bisa dicairkan. Telapak tangan pembelah bumi King Ming. Sesaat, orang gila itu mengulurkan tangannya, dan telapak tangan yang terbungkus cahaya cian disambar seperti kilat. Segera,
Lampu hijau menerobos udara, seperti alam yang tidak bisa dimasuki, mengarahkan telapak tangan dan menebas ke arah Chen Ye. Oke, aku juga ingin mencobanya. Kekuatan macam apa yang dimiliki telapak tanganmu ini? Berubah menjadi naga dalam 100 pertempuran. Chen Ye mengepalkan kelima jarinya, dan semua kekuatan di tubuhnya berkumpul dengan gila-gilaan. Saat angin kencang terus bertiup, suara ledakan bernada rendah yang terus-menerus terdengar di telinga semua orang seperti petasan. Sesaat kemudian, di atas tinju itu, seekor kepala naga melompat dengan mengesankan ke atasnya. Setelah berlatih 100 pertempuran, tubuh naga pasti akan hancur. Namun, apa yang disebut kehancuran berarti bahwa meskipun semua bayangan tubuh naga tersebar, bagian terpentingnya tetap dipertahankan. Di masa depan, seiring dengan peningkatan 100 pertempuran Jue, esensi ini secara bertahap akan diintegrasikan ke dalam 100 pertempuran Jue, sehingga keduanya menjadi satu, mencapai tingkat yang lebih tinggi dari cara fisik Chen Ye. Saat ini, Chen Ye masih belum bisa mencapai fusi sempurna, namun dia sudah mahir dalam serangan seperti ini. Terlebih lagi, jika ada orang dari keluarga Chen atau keluarga kerajaan di sini, mereka pasti akan menemukan bahwa kepala naga di kepalan tangan bukan lagi kepala naga, melainkan kepala naga asli. Mengaum, raungan naga bergema, dan pukulan itu seperti menerobos pesawat dan mematahkan belenggu kehampaan. Di bawah tatapan banyak orang, pukulan itu bertabrakan dengan telapak tangan yang dapat memecahkan tanah. Ledakan, energi ganas itu meledak. Bahkan di tengah lapangan, riak yang disebut badai energi tiba-tiba muncul dari sela-sela telapak tangan. Di mana riak itu lewat, perasaan luar biasa datang dari platform batu, seperti jaring laba-laba, menyebar dengan cepat dari bawah kaki mereka. Kekuatan penghancur seperti itu langsung mengejutkan semua orang yang hadir. Mereka tidak menyangka bahwa kekuatan fisik yang paling murni dapat menciptakan gerakan sebesar itu. Di tengah kekacauan, angin kencang berkecamuk, dan energi tak kasat mata melonjak dengan cepat, menyebabkan ruang di sekitarnya dengan cepat menjadi zona vakum. Menatap ibel gila itu, lengan Chen Ye mulai sedikit gemetar. Dampak yang ditimbulkan oleh kedua kekuatan tersebut membuat lengannya terasa mati rasa seolah-olah disambar petir. Namun, meski begitu, telapak kaki Chen Ye sepertinya memiliki akar, tertanam kuat dalam tahap hidup dan mati, dan tidak pernah mundur sedikitpun. Dia tahu bahwa jika dia tidak bisa bertahan saat ini, dia mungkin tidak akan mampu menahan serangan gila seperti badai. Pukulanmu memang kuat, sepertinya mengandalkan kekuatan makhluk hidup lain. Sungguh luar biasa. Saat ini, Matman berkata dengan tenang. Penghakiman 100 pertempuran adalah teknik pelatihan fisik terbaik klan naga, dan kurang lebih, itu akan dicampur dengan beberapa jejak klan naga. Tanpa diduga, orang gila begitu tajam sehingga dia bahkan menemukan ini. Tapi sayang sekali kamu belum melatih ini sampai tingkat yang sempurna. Jadi, orang gila terkekeh pelan pertempuran ini mungkin sudah berakhir. Setelah kata terakhir jatuh, telapak tangan yang tidak bergerak tiba-tiba bergetar hebat. Segera, dia dengan paksa menerobos penyumbatan Chen Ye dan menamparkan dada Chen Ye secara langsung. Angin dari telapak tangan itu begitu tajam sehingga tidak ada yang meragukan jika dia terkena, itu akan terjadi mempercepat kekalahan yang terakhir. Menang. Di sela-sela, Zhong Yan dan putranya menghela napas, dan ekspresi mereka menjadi jauh lebih santai. Ketika mereka melihat Liu Zhen dan putrinya, mata mereka menjadi galak pada saat yang sama, terutama Zhong Yun, ketika mereka berpikir untuk bisa melakukannya, membasmi Liu Yan dengan tidak hati-hati. Ketika dia ditekan di bawahnya, perasaan senang tidak bisa tidak melonjak di dalam hatinya. Melihat telapak tangan yang hendak mencapai dadanya, Chen Ye tersenyum sedikit tanpa ada perubahan pada ekspresinya. Begitu pikirannya bergerak, cahaya ungu keluar dari tubuhnya seperti nyala api berubah menjadi penghalang yang tidak bisa dihancurkan. Ibel gila, latihan fisik, aku belum menjadi lawanmu, selanjutnya, ayo cari cara lain untuk bertarung. Saat suara Chen Ye terdengar, telapak tangan orang gila itu juga membentur dadanya dengan keras. Yang mengejutkan semua orang, telapak tangan itu, yang cukup kuat untuk menghancurkan bumi, bahkan tidak mampu merobek lubang kecil pun di dada Chen Ye. Seolah-olah penghalang ungu memiliki kekuatan untuk melahapnya, sepenuhnya menetralkan semua kekuatan. Mata semua orang langsung terfokus pada penghalang ungu di depan pemuda itu. Siapa anak ini? Dia memiliki begitu banyak hal aneh. Zhong Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak menginjak tanah. Setan gila juga dikejutkan oleh keanehan yang tiba-tiba. Saat sosoknya mundur, kegilaan di matanya menunjukkan ekspresi bermartabat untuk pertama kalinya. Dia sangat menyadari kekuatan telapak tangannya. Meskipun dia tidak lagi sekuat sebelumnya setelah mengalami halangan Chen Ye,
masih mustahil bagi pihak lain untuk tidak melakukan apapun. Melihat penghalang ungu, mata Matman menyipit, dan setelah beberapa saat, dia tertawa. Oke, sesuai keinginanmu. Setelah dia selesai berbicara, kegilaan di matanya masih melekat lagi. Chen Ye tersenyum tipis dan mengambil kembali cahaya ungu itu. Ketika dia melihat ibel gila itu, dia juga merasa sedikit serius di dalam hatinya. Dalam hal pelatihan fisik saja, dia bukan lagi tandingan ibel gila. Meskipun 100 pertempuran Jue adalah metode pelatihan terbaik klan naga, dan meskipun dia pernah mendapat bantuan pedang surgawi, semua ini tidak dapat disembunyikan, faktanya. Meskipun pelatihan fisik Chen Ye telah memakan waktu beberapa tahun sekarang, baru setahun lebih sedikit sejak dia benar-benar memulai. Kesenjangan yang panjang tidak dapat diisi dengan cara lain di sini. Dan disinilah kultivasi fisik berbeda dengan kultivasi Xuanqi. Di jalur Xuanqi, meskipun kultivasi Anda tidak sebaik orang lain, Anda masih dapat menggunakan cara lain, kultivasi fisik saja tidak cukup, dan setiap kekuatan tubuh fisik berasal dari sedikit latihan, dan tidak bisa dipalsukan sama sekali. Jika Chen Ye mengharapkannya menjadi kenyataan, perjalanan seni bela diri setan gila dimulai dengan pelatihan fisik. Dalam hal ini, mereka yang tenggelam di dalamnya tidak akan sebanding dengan Chen Ye. Jika dia tidak berada di puncak 100 pertempuran, jika bukan karena bantuan pedang surgawi, Chen Ye tidak akan bisa bertahan begitu lama. Karena kamu ingin menentukan hasil di alam misterius, lebih baik membuatnya sederhana. Kita bisa menentukan hasilnya dengan satu gerakan, agar tidak membuang waktu. Orang gila itu berteriak dengan suara yang dalam, dan dengan gerakan tangannya, tombak setajam dirinya melompat keluar. Tombak itu lurus, dan yang lainnya juga lurus. Dengan tombak di tangannya, auranya lebih ganas dan mendominasi dari sebelumnya. Oke, aku tidak ingin membuang terlalu banyak waktu untuk pertarungan tak berarti ini. Chen Ye terkekeh, memegang tangannya, dan pedang surgawi muncul dengan cahaya putih berkedip. Semua orang yang hadir mengencangkan ekspresi mereka. Mereka tidak hanya tahu bahwa pukulan berikutnya akan menjadi pukulan paling ganas, mereka juga gemetar karena kata-kata Chen Ye. Pertarungan yang menentukan kelangsungan hidup dua kekuatan besar, Geng TNI dan Geng Elang, ternyata tidak ada artinya dalam perkataannya. Hanya Liu Yan dan Kuang Mo yang dapat memahami maksudnya. Satu gerakan, ayo. Tombak gila itu diarahkan ke Chen Ye seperti pedang. Ada sedikit getaran dalam kata-katanya, tapi kegilaan di matanya bahkan lebih intens. Ketika ujung tombak diarahkan ke Chen Ye, seluruh kulitnya terasa dingin. Chen Ye dapat memperkirakan bahwa jika tombak itu ditembakkan, itu akan sangat ganas dan mendominasi. Penindasan yang aneh itu seperti air pasang, datang terus-menerus. Tubuh Chen Ye sedikit membungkuk di bawah tekanan, tapi lebih baik begini. Semangat juang yang bergulir, seperti air mendidih, melonjak di tubuh Chen Ye. Tubuhnya bergetar hebat, dan dia berdiri tegak. Dia memandang ibel gila itu dan tertawa keras. Ibel gila, biarkan kudamu datang, aku juga sangat senang. Saya ingin tahu apakah kartu truf Anda di jalan menuju alam Xuan akan memaksa saya untuk mengaku kalah lagi. Di tengah tawa yang keras, Chen Ye sekuat pelangi. Dia mengangkat pedang surgawi di tangannya, mengeluarkan kekuatan mendominasi yang lebih kuat, dengan paksa menerobos kekuatan yang menindas. Sebelum tawa itu jatuh, pedang surgawi tiba-tiba menunjuk langsung ke ibel gila itu. Tiba-tiba, energi spiritual langit dan bumi pada tahap hidup dan mati menjadi sangat ganas seolah-olah ditunjukkan oleh pedang ini. Pada saat ini, semua orang tidak bisa tidak mengubah ekspresi mereka. Mereka semua tahu bahwa adegan paling menarik akan segera datang. Di tengah kekerasan tersebut, lampu hijau meledak di sekujur tubuh ibel gila itu. Dilihat dari kejauhan, seluruh tubuhnya tampak tertutup oleh lampu hijau. Saat energi misterius terus mengalir keluar, kegilaan di mata ibel gila, dan keganasan serta dominasi yang dia pancarkan, menjadi semakin dalam. Suasana berbahaya sungguh luar biasa. Pada saat ini, orang-orang di rumah Daksuan untuk pertama kalinya melihat apa yang disembunyikan ibel gila. Berdasarkan ini saja, meskipun ibel gila itu hanya berada di tingkat kedua Zhongshuan, dia mungkin tidak dapat bertemu dengan prajurit di tingkat ke-6, tingkat Zhongshuan atau bahkan tingkat yang lebih tinggi. Tuan, saya merasakan bau yang familiar dari ibel gila. Kata-kata Daoling membuat Chen Ye sedikit terkejut, tetapi saat ini, tidak ada waktu baginya untuk memikirkan hal lain. Energi misterius terus-menerus keluar dari dantiannya. Cahaya putih juga melonjak ke langit, menyelimuti seluruh tubuh Chen Ye. Pada saat ini, energi spiritual langit dan bumi ditarik secara paksa dari kehampaan olehnya, dan kemudian dengan cepat melebur menjadi pedang surgawi. Di sekitar Chen Ye, sekarang,
sepertinya ada energi ekstrim yang bergema. Kekuatan semacam itu juga mengejutkan semua orang di Daksuan Mansion. Ayah, di bawah panggung hidup dan mati, Liu Yan dengan lembut memanggil ayahnya. Yan apakah kamu mengkhawatirkan adikmu? Suara Liu Zhen belum tentu tenang. Apa yang ditunjukkan orang gila itu bahkan membuatnya, seorang master di puncak Suan-Suan, bergerak dan memandangnya ke samping. Liu Yan menggelengkan kepalanya, menarik napas panjang, dan berkata dengan lembut, saya mengkhawatirkan mereka berdua. Dengan baik, Liu Zhen tertegun sejenak, dan kemudian dia mengerti arti kata-kata Liu Yan. Dia melihat ke arah setan gila, dan kemudian ke putrinya. Setelah melihat jawaban yang tepat dari yang terakhir, dia tidak hanya terkejut, tetapi bahkan lebih marah. Itulah masalahnya, ibel gila tidak layak. Liu Zhen akhirnya mengerti mengapa Chen Ye mengatakan hal seperti itu kepada ibel gila. Ayah, kamu tidak mengerti. Suara Liu Yan sangat pahit. Melihat ekspresi putrinya, Liu Zhen akhirnya hanya menghela nafas berat. Oke, ayah tidak mengerti, jadi dia tidak akan bertanya lebih banyak, tapi bagaimanapun juga, anak itu akan selalu memberiku penjelasan di masa depan, jika tidak, tidak akan pernah pikirkanlah. Dekat dengan putriku. Ayah, Liu Yan tersipu, tapi segera menjadi gugup lagi. Di panggung hidup dan mati, dua orang yang tidak bisa dia lepaskan ini bertarung dalam pertarungan hidup dan mati. King Xuan menghancurkan langit. Raungan seperti guntur tiba-tiba bergema melalui tahap hidup dan mati. Di ujung tombak, lampu hijau meletus seperti gunung berapi. Sinar cahaya biru yang luar biasa, disertai dentuman sonik yang sangat tajam dan keras, menembus ruang seperti kilat, menyinari langsung ke arah Chen Ye yang jauh. Kemanapun lampu hijau lewat, bebatuan besar di seluruh lokasi tiba-tiba runtuh. Pukulan penuh orang gila itu benar-benar menakutkan hingga saat ini. Kekuatan seperti itu mengejutkan semua orang. Bahkan Liu Zhen dan para pemimpin kekuatan besar lainnya memiliki kekhawatiran terbesar di hati mereka saat ini. Jika mereka yang datang untuk melawan ibel gila, kecuali tingkat kultivasi mereka sendiri jauh di atas ibel gila, bisakah kartu truf mereka menjadi lawan dari tembakan ini? Saat ini, tidak ada yang meragukan bahwa suatu saat nanti, ketika ibel gila benar-benar tumbuh besar, belum lagi rumah Daksuan, tetapi juga seluruh dinasti Dahua, saya khawatir tidak akan ada banyak lawan. Menghadapi serangan yang begitu agung, hati Chen Ye dipenuhi dengan semangat juang, sejak dia memperoleh pedang surgawi, terutama teknik pedang penghancur dari pedang surgawi, dia sepertinya telah menghina teknik pedang ini setelah menggunakannya. Setiap kali dia bertarung dengan lawannya, Destruction Knife tidak pernah memiliki kekuatan apapun di depannya. Ini karena lawannya terlalu kuat. Oleh karena itu, hari ini, setelah bertemu lawan yang hampir seimbang, dan dengan budidayanya mencapai ranah Zhongxuan, Chen Ye sangat ingin mengetahui seberapa jauh teknik pedang penghancur dapat digunakan, dan apakah saya layak menggunakan teknik pedang ini. Semua cahaya putih melonjak di kehampaan, ketika Chen Ye mengayunkan pedang surgawi, semuanya melonjak kembali seperti air pasang dan dengan cepat kembali ke pedangnya. Pada saat berikutnya, cahaya pedang terang beberapa kaki meletus dari bilah pedang surgawi, muncul entah dari mana. Segera, cahaya pedang itu ditembakkan dengan kekuatan mengerikan yang sekuat mematahkan bambu. Sesaat kemudian, dengan pisau dan pistol, mereka bertabrakan di udara di bawah tatapan ngeri dari banyak orang. Tiba-tiba, terjadi gerakan yang mengejutkan, seperti banjir bandang. Ledakan, cahaya pedang putih besar menerobos udara seperti kilat. Sepanjang jalan, sedikit energi yang merembes keluar secara langsung menyebabkan platform batu yang terbuat dari batu besar bergetar hebat. Retakan selebar 1 meter menyebar dengan cepat, yang mengejutkan. Pada tahap hidup dan mati, cahaya biru terang memenuhi separuh langit, dan cahaya tombak yang tak tertandingi bersinar lurus seperti matahari bersinar yang aneh. Keduanya memiliki tepi yang sangat tajam. Sepanjang jalan, riak dan retakan ruang menyebar. Kekuatan penghancur yang mengerikan membuat wajah semua orang yang menonton dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan dua orang. Ini dipegang di tangan seorang pejuang yang baru saja memasuki alam Zhongxuan. Di tengah tatapan ngeri yang tak terhitung jumlahnya, dua serangan yang sangat menakutkan itu akhirnya bertabrakan satu sama lain saat mereka bertanya-tanya siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Gerakan yang mengejutkan itu seperti datangnya gempa bumi yang kuat. Berpusat pada titik tumbukan, gelombang riak yang ganas menyapu dengan cepat, menyebabkan ruang di sekitarnya langsung kabur. Kekuatan tumbukan yang kuat memperluas retakan yang sudah muncul di dasar platform batu. Tidak lama kemudian, semua orang tiba-tiba melihat bahwa platform hidup dan mati telah terpisah darinya, meskipun belum dipisahkan dengan rapi, keduanya masih berbeda, seperti batas antara Chu dan Han.
Selama bertahun-tahun, sejak keberadaan platform kehidupan dan kematian rumah Daksuan, pertempuran yang tak terhitung jumlahnya telah terjadi di sini, dan kerusakan yang ditimbulkan lebih besar dari ini, dan hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, tanpa terkecuali, orang-orang itu bukanlah generasi muda seperti Chen Ye dan Kuang Mo. Memang benar bahwa ada talenta di setiap generasi. Dalam gerakan yang mengejutkan, ketika kekacauan mencapai titik ekstrimnya, dua sosok, seperti burung dengan sayap patah, dengan cepat mundur dari sana, dan dua anak panah darah disemprotkan pada saat yang bersamaan. Engah, kedua sosok itu mengikis tanah dan terus mundur ke arah yang berlawanan. Mereka mundur sampai ke tepi tahap hidup dan mati, dan kemudian perlahan-lahan menstabilkan tubuh mereka. Semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa hanya dengan beberapa detik tersisa, mereka berdua akan terjatuh dari tahap hidup dan mati. Dan selama seseorang jatuh, maka pertarungan ini akan menjadi pemenang. Melihat situasi saat ini, saya khawatir keduanya akan terus berlanjut. Saya kalah. Namun yang mengejutkan semua orang, setelah menstabilkan tubuhnya, orang gila itu justru mengatakan dia akan mengaku kalah. Ibel gila, Zhong Yan berteriak keras dari samping. Ada banyak ibel gila yang ingin membasmi mereka tanpa menjelaskan dengan jelas. Orang gila tidak memperhatikan perilaku Zhong Yan. Dia mengepalkan tinjunya ke arah Chen Ye dan berkata, kali ini, saya kalah. Jika saya memiliki kesempatan di masa depan, saya harap saya bisa bersenang-senang lagi. Ibel gila, jika kamu masih dalam tahap hidup dan mati, kamu bukanlah pecundang. Lagi pula, ini bukan kartu truf terkuatmu. Melirik ke arah Zhong Yan, orang gila berkata dengan dingin, tahap hidup dan mati tentu saja merupakan pertarungan hidup dan mati, tapi ini hanya masalah kemenangan dan kekalahan. Kalah adalah kekalahan, menang adalah kemenangan. Pemimpin geng Zhong, bantuan geng Elang, aku sudah melunasinya dan kita tidak akan saling berhutang apapun mulai sekarang. Ucapkan selamat tinggal. Zhong Yan sangat marah. Sebelum orang gila itu pergi, dia menghentikannya dengan sekilas sosoknya dan berteriak dengan marah, pemimpin geng ini belum melihatmu dikalahkan. Kamu harus melanjutkan pertempuran ini untukku. Dari tengah platform batu, keduanya mundur masing-masing 30 meter. Namun, jejak kaki yang ditinggalkan oleh beberapa langkah terakhir setan gila jelas 1 poin lebih dalam dari lawannya. Jika kita mengatakan satu-satunya perbedaan adalah hasilnya, setan gila memang kalah. Di tempat istirahat, suara Chu Wuli terdengar perlahan, dan ketika dia melihat ke arah Zhong Yan, ada juga tanda niat membasmi yang kuat yang tidak terdeteksi. Setelah mendengar ini, aura Zhong Yan tiba-tiba menghilang, dan keseluruhan tubuhnya tampak jauh lebih tua. Ketika orang lain mengatakan ini, Zhong Yan bisa membantahnya, tapi menghadapi Chu Wuli, dia tidak berani. Sebaliknya, dibandingkan dengan geng Elang dan lainnya, Liu Zhen dan anggota geng Wu memiliki kegembiraan yang tak ada habisnya dalam ekspresi mereka. Mereka memahami lebih baik dari siapapun bahwa kemenangan ini sangat berarti bagi geng Wu. Kekhawatiran di wajah Liu Yan akhirnya hilang. Akhir cerita ini tidak diragukan lagi adalah yang paling dia inginkan. Meskipun Chen Ye dan Matt Demon sama-sama menderita beberapa luka, itu tidak mengancam nyawa, jadi itu sudah cukup. Mengenai menang atau kalah, Liu Yan percaya bahwa jika orang gila begitu peduli tentang menang atau kalah, maka dia tidak akan mencapai ketinggian seperti sekarang ini, dan dia bahkan tidak layak untuk pergi sendiri. Saudara Liu, untungnya kamu telah hidup sesuai dengan nasibmu. Turun dari tahap hidup dan mati, Chen Ye menangkupkan tangannya ke arah Liu Zhen yang bersemangat dan lainnya. Liu Zhen buru-buru mengembalikan hadiah itu, dan sangat bersemangat hingga dia bahkan tidak bisa berbicara. Hal yang sama juga berlaku untuk anggota geng seni bela diri lainnya. Jika Chen Ye kalah, geng seni bela diri tidak hanya akan kehilangan kekayaan keluarga yang besar ini, tetapi juga banyak nyawa. Chen Ye, terima kasih. Bisik Liu Yan ketika dia mendatangi Chen Ye. Mendengar ini, Chen Ye tersenyum bercanda dan bertanya, Nona Liu, apakah Anda berterima kasih kepada saya karena membantu geng seni bela diri Anda menang, atau ada hal lain? Wajah cantik Liu Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak memerah, dan dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Semua orang tertawa terbahak-bahak saat melihatnya terlihat seperti anak kecil. Tawanya tidak hanya ceria, tapi juga terasa dingin sebelum badai. Liu Zhen melambaikan tangannya dan berkata, ayo kita kembali ke geng seni bela diri dulu. Setelah semuanya beres, kita akan berterima kasih kepada adik kita dengan baik. Adikku, aku tidak mengucapkan terima kasih atas kebaikanmu. Liu akan membuktikannya dengan tindakannya, tolong. Sekelompok orang meninggalkan tahap hidup dan mati secara megah di bawah pengawasan semua orang. Hal ini membuat semua orang menebak-nebak asal-usul Chen Ye,
dan Zhong Yan serta anggota geng Elang lainnya tidak berdaya. Begitu dia tiba di Wugang dan memasuki halaman, Liu Zhen segera berbalik dan menatap Chen Ye. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berlutut di tanah. Saudara Liu, apa yang kamu lakukan? Bangunlah dengan cepat. Chen Ye segera melangkah maju untuk mengangkat Liu Zhen. Adik laki-laki, Liu Zhen memegang erat tangan Chen Ye, masih mempertahankan posisi berlutut, dan dia berkata dengan tulus, adik, maafkan aku terlalu egois dalam memintamu bertarung atas nama Yan Er kali ini. Meskipun dia menang hari ini, Liu Zhen memahami bahwa jika setan gila bukanlah orang yang jujur, maka perang ini masih jauh dari selesai, dan metode setan gila akan lebih dari itu. Meskipun metode Chen Ye belum sepenuhnya ditunjukkan, dalam pertarungan hidup dan mati yang nyata, bahkan jika Chen Ye akhirnya bisa menang, harga yang harus dia bayar pasti sangat tinggi, satu langkah buruk kemungkinan besar akan mempengaruhinya seumur hidup. Saudara Liu, saya tahu semua ini, jadi Anda tidak perlu mengucapkan kata-kata ini. Chen Ye memandang semua orang sambil tersenyum dan berkata, saya sangat menyukai dan menikmati suasana geng seni bela diri, jadi saya tidak ingin perubahan buruk terjadi di sini. Di geng pencak silat tidak banyak intrik. Setiap anggota geng bekerja keras dan berjuang untuk kelompok ini dengan sepenuh hati. Sudah lebih dari setahun sejak saya meninggalkan rumah. Chen Ye merindukan semua orang di rumah. Namun, tidak peduli kerinduan apa yang dia miliki, Chen Ye mengerti bahwa dia tidak bisa kembali sekarang. Karena dia peduli dengan keluarganya, dia harus keluar untuk mengalami, mendapatkan kekuatan yang kuat, dan melindungi keluarga yang ingin dia lindungi. Sekarang, dia tidak memiliki kemampuan ini, jadi dia harus terus menanggung kesepian dan kesepian seperti ini. Namun perasaan antar anggota geng pencak silat dapat meringankan penderitaan batinnya. Karena alasan ini, Chen Ye bersedia melakukan sesuatu untuk mereka. Terima kasih. Chen Ye mengangguk sambil tersenyum dan membantu Liu Zhen berdiri. Pemimpin geng, Jenderal Chu datang berkunjung. Dia bilang dia ingin bertemu adik laki-lakinya. Chu Wuli, dia ingin melihat adik laki-lakinya. Liu Zhen dan yang lainnya tanpa sadar mengerutkan kening. Tidak apa-apa, biarkan dia masuk, aku akan menunggunya di ruang tamu. Chen Ye tersenyum dan berjalan langsung ke ruang tamu, dia sudah bersiap bahwa Chu Wuli akan datang, tapi dia tidak menyangka dia akan segera datang. Tidak peduli Anda di sini, Anda dapat mengajukan beberapa pertanyaan dengan hati-hati. Ruang tamu sepi dan Chen Ye sendirian. Liu Zhen dan Liu Yan ingin tinggal bersama, tetapi Chen Ye menolak. Sebelum hal-hal tertentu benar-benar jelas atau pasti, dia tidak ingin terlibat di sini. Lagi pula, begitu dia terlibat, dengan kekuatan geng bersenjata, dia tidak bisa bertahan. Mungkin Liu Yan bisa, tapi dia hanya satu orang. Tidak lama kemudian, Chu Wuli, yang telah berganti pakaian kasual, melangkah ke ruang tamu. Saat pintu aula ditutup, Chu Wuli memandang Chen Ye dan memberi hormat. Chu Wuli, saya telah bertemu Tuan Muda. Inilah pengikut setia sejati Tuan Chen. Ia secara sadar menganggap dirinya sebagai anggota keluarga Chen. Ia tetap menjunjung tinggi sopan santun bawahannya bukan karena kedudukannya yang tinggi atau karena usianya yang masih muda. Paman Chu, jangan lakukan ini. Chen Ye dengan cepat mendukung Chu Wuli. Adalah sopan jika Chu Wuli bersikap hormat, tetapi Chen Ye tidak dapat menerima begitu saja kesopanan ini. Tanpa keagungan orang tua itu, Chen Ye tidak memiliki kualifikasi. Tuan Muda, kapan Anda datang ke Daksuan Mansion? Apakah Anda lewat atau benar? Chu Wuli bertanya sambil tersenyum, dengan kepuasan dan kekaguman di matanya. Chu Wuli menyaksikan pertempuran dengan Ibel gila dengan matanya sendiri. Tak perlu dikatakan lagi, apa yang terjadi di rumah Daming sungguh menakjubkan. Pikirkan betapa kuatnya Jenderal Long Wei Sun Bao, tapi entah bagaimana, dia tidak bisa mati juga membiarkan Chen Ye memulihkan tentara Jepang. Setelah berita itu sampai ke kota kekaisaran, terdengar bahwa Kaisar 5 ke-9 yang penyendiri menjatuhkan Liontin Giok favoritnya di tempat. Chen Ye tersenyum dan berkata, saya sedang berlatih dan secara tidak sengaja masuk ke hutan kematian. Setelah tersesat, saya kebetulan dibawa kembali oleh pemimpin geng Liu dan yang lainnya. Oh, omong-omong, Paman Chu, geng seni bela diri akan menyerang geng Elang. Paman Chu membantu awasi dengan hati-hati dan jangan biarkan ada ikan yang lolos dari jaring. Jangan khawatir, Tuan Muda. Saat Anda menggantikan Liu Yan untuk melawan Ibel gila itu, saya sudah memberi Anda perintah. Sebagai seorang jenderal penting, Tuan Chen mempercayainya untuk alasan yang begitu sederhana. Chu Wuli tentu saja Anda bisa memikirkannya. Chen Ye mengobrol dengan Chu Wuli untuk beberapa patah kata lagi, dan kemudian segera bertanya, Paman Chu, bagaimana situasi di ibu kota kekaisaran sekarang?
Saya pikir Tuan Muda tidak mau tahu. Setelah Chu Wuli tertawa, wajahnya menjadi serius dan dia berkata secara umum, sejak Tuan Muda Anda meninggalkan ibu kota kekaisaran, situasinya tidak terlalu berfluktuasi. Baik Pangeran Tua maupun Kaisar telah berpegang pada kesimpulan akhir, tidak tindakan telah diambil, tentu saja trik-trik kecil masih ada. Satu-satunya hal yang membuat orang merasa sedikit tidak nyaman adalah bahwa dalam beberapa waktu terakhir, banyak master datang ke kota kekaisaran, baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Chu Wuli berkata dengan suara yang dalam. Pangeran Tua berkata bahwa meskipun ada terlalu banyak master di dinasti Dahua, tidak mungkin dia mengetahui semuanya, tetapi setelah memeriksa, diketahui bahwa master ini bukan dari Dahua dinasti. Apakah itu kelompok yang sama, atau benarkah? Ini belum ketahuan. Orang-orang yang bisa disebut Tuan oleh Pangeran Tua, tidak banyak orang di seluruh ibu kota kekaisaran yang bisa mendeteksi mereka, dan Pangeran Tua tidak berani bertindak gegabah. Chu Wuli berkata namun, saya juga menemukan bahwa sebagai tanggapan atas kedatangan tuan-tuan ini, keluarga kerajaan pada awalnya diam, tanpa tindakan apapun, tetapi tuan-tuan yang datang satu demi satu membuat keluarga kerajaan menjadi kurang damai. Dari sudut pandang ini lihat, orang-orang ini seharusnya mereka bukan dari kelompok yang sama. Faktanya, orang yang muncul nanti mungkin juga mendambakan keluarga kerajaan. Tidak satu pun dari orang-orang ini yang menunjukkan permusuhan terhadap kita. Oleh karena itu, Pangeran Tua tidak mengambil tindakan apapun. Dia hanya mengirim orang untuk mengawasi mereka. Chen Ye mengerti sedikit. Master dari ibu kota kekaisaran muncul pertama kali, dan seperti yang diharapkan, dia pasti berasal dari Sekte Tianyi. Dan hanya menonton, bukan memantau, juga dapat membuat orang tahu bahwa tingkat kultivasi orang-orang ini berada di luar jangkauan tuan dari keluarga Chen. Paman Chu, Chang Sun Ran, kamu seharusnya sudah mendengar, bagaimana kabarnya sekarang? Ketika Chen Ye bertanya tentang keluarga Zhang Sun, Chu Wuli tertegun sejenak, lalu berkata saya tidak tahu banyak tentang dia. Saya hanya mendengar sepertinya ada sesuatu yang terjadi pada wanita ini. Setelah dia kembali ke Daming Mansion, saya telah hidup dalam pengasingan. Penyendiri. Ada sedikit senyuman di wajah Chen Ye. Shen Yishan dan yang lainnya disergap di luar Daming Mansion. Dia tidak bisa menelan nafas ini, dan Zhang Sunran juga tidak bisa menelannya. Dengan Chang Sunran diam-diam di sini, ditambah lelaki tua dan keluarga Chen, semuanya akan baik-baik saja dalam jangka pendek. Paman Chu. Setelah sedikit bersantai, Chen Ye bertanya mengapa kakek tidak memberimu komando pasukan prefektur Daming. Apakah karena kamu tidak memenangkannya, atau benarkah? Mungkin kita tidak bisa mendapatkannya. Lagi pula, Yang Mulia Kaisar tidak ingin melepaskan pasukan sekuat itu, tidak peduli apakah pasukan itu bisa dikendalikan sepenuhnya atau tidak. Selain itu, Pangeran Tua tidak berniat melepaskannya, aku pergi ke Daming Mansion. Kenapa? Chen Ye tidak mengerti. Chu Wuli berkata apa yang dikatakan Pangeran Tua adalah bahwa tentara Jepang tidak mungkin dikendalikan oleh orang-orang di luar keluarga Chen. Dalam hal ini, untuk saat ini tidak penting untuk duduk di posisi itu atau tidak. Selain itu, meskipun Daming Mansion memang penting, tapi dinasti Dahua lebih besar dari sekedar Daming Fu dan selusin kota penting lainnya. Pada titik ini, Chen Ye sudah mengerti bahwa orang tuanya layak disebut Dewa Perang. Orang tua itu secara bertahap merambah. Di dinasti Dahua, masih ada beberapa tempat di mana garnisonnya tidak berada di bawah kendali keluarga Chen. Menempatkan orang penting seperti Chu Wuli di rumah Daksuan jelas untuk menjaga tentara di sini. Dikumpulkan ke tangan keluarga Chen. Kali ini, setelah menyerahkan komando garnison di prefektur Daming, lelaki tua itu seharusnya mengalihkan komando garnison di beberapa tempat lain dari Kaisar. Tampaknya tidak satupun dari tempat-tempat ini yang sepenting Daming Mansion, tapi orang tua itu benar. Dinasti Dahua bukan hanya kota-kota penting seperti Daming Mansion. Hanya dengan menghubungkan kota-kota penting maka kekuatan militer dan letak geografis kota-kota penting tersebut dapat memainkan peran yang nyata. Sebaliknya, jika hubungan ini terputus, maka kota-kota yang paling penting pun akan terisolasi. Berapa lama? Kaisar mungkin tidak memahami kebenaran ini. Namun, Daming Mansion akan lebih penting baginya. Kedua kekuatan itu saling merugikan, manapun yang lebih kecil. Dia tahu bahwa apapun yang dia lakukan, keluarga Chen akan mendapat manfaat, dan Kaisar bisa hanya mendapat manfaat dari manfaatnya. Pilihlah, tetapi jika Anda tidak dapat berbuat baik, Anda tidak akan memberikannya kepada keluarga Chen. Paman Chu, kakek dan yang lainnya, apakah mereka baik-baik saja? Setelah sekian lama, Chen Ye akhirnya bertanya. Semuanya baik-baik saja, semuanya baik-baik saja. Sebelum saya menjabat di Istana Daksuan,
saya pergi ke ibu kota kekaisaran dan bertemu dengan pangeran tua dan paman kedua. Chu Wuli melirik Chen Ye dan berkata dengan lembut meskipun mereka tidak melakukannya. Jangan bilang apa-apa, aku sudah jelas sangat merindukanmu. Aku juga merindukan mereka. Chen Ye menghela nafas berat dan tiba-tiba mengganti topik pembicaraan. Wajahnya menunjukkan kedinginan yang ekstrim dan dia berteriak dengan lembut, Paman Chu, ada sesuatu yang ingin aku tanyakan padamu. Melihat perubahan ekspresi Chen Ye yang tiba-tiba, Chu Wuli juga berkata dengan suara yang dalam sebagai seorang prajurit tuan muda, tanyakan saja. Bagus. Chen Ye bertanya perlahan, Paman Chu, saya ingin tahu, kepada siapa kamu setia, orang tua saya atau keluarga Chen saya? Chu Wuli tercengang, apa bedanya? Setia kepada Tuan Chen juga setia kepada keluarga Chen. Tidak ada kontradiksi di antara keduanya. Beda sekali. Chen Ye perlahan menutup matanya, ekspresi keganasan tiba-tiba muncul di wajahnya, dan gambaran kenangan lama tidak bisa tidak terlintas di benaknya. Menjelang penyerangan keluarga kerajaan terhadap keluarga Chen, mereka memerintahkan agar semua tentara yang setia kepada Tuan Chen dan memiliki kekuatan militer harus segera kembali ke ibu kota. Di depan pisau tukang daging, lelaki tua itu mengabaikannya, seolah-olah dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Akibatnya, nyawa mudah diambil, termasuk nyawa Chu Wuli. Apa sebenarnya perbedaannya? Chen Ye tiba-tiba membuka matanya, Paman Chu, jika suatu hari, tentara kerajaan datang dan lelaki tua itu tidak melawan, apa yang akan kalian lakukan jika kalian ada di sini? Jika kamu setia lebih dari sekedar orang tua, lalu apa yang akan kamu lakukan jika paman tertua dan kedua saya memberi perintah sementara orang tua tidak melawan? Yang disebut perbedaan, inilah perbedaannya. Chu Wuli tiba-tiba mulai berkeringat deras. Orang-orang seperti mereka tidak pernah memikirkan masalah ini. Bagaimana mereka bisa berpikir bahwa ketika hari itu tiba, Tuan Chen akan melepaskannya? Namun nyatanya, Tuan Chen tidak pernah melawan. Tuan muda, setelah sekian lama, Chu Wuli berkata dengan suara serak, saya akan bersumpah setia kepada keluarga Chen selama sisa hidup saya. Chen Ye tersenyum bahagia. Sejak kelahirannya kembali, banyak hal yang perlahan berubah bersamanya. Apa yang ditunjukkan lelaki tua itu secara bertahap membuat Chen Ye bisa diramalkan. Ketika adegan yang sama terjadi lagi, apa yang akan terjadi pada lelaki tua itu? Namun, sebelum sesuatu terjadi, Chen Ye ingin mencegah terjadinya semua situasi buruk. Untuk tujuan ini, dia tidak ragu-ragu untuk melakukan apapun. Bahkan jika dia bertanya kepada Chu Wuli seperti ini, itu akan membuat Chu Wuli bertanya-tanya apakah Chen Ye menginginkannya, ide yang kurang baik diduga perebutan kekuasaan. Namun selama Anda bisa mengubah sesuatu dan bergerak menuju perubahan yang Anda inginkan dalam hati, semua upaya akan sia-sia. Paman Chu, beritahu semua orang apa yang aku tanyakan. Pastikan mereka tahu apa bedanya. Ya, Chu Wuli menjawab dengan hormat. Chu Wuli sudah lama pergi, dan Chen Ye tidak pergi kemana-mana, hanya menutup matanya di ruang tamu. Setelah berbicara dengan Chu Wuli, Chen Ye percaya bahwa dengan kebijaksanaan Chu Wuli, dia seharusnya dapat memahami apa yang dia pikirkan, dan bahkan jika dia tidak dapat memahaminya, selama dia bisa mengikutinya, itu sudah cukup. Keluarga Chen bukanlah seorang individu. Tidak hanya orang bernama Chen yang menjadi anggota keluarga Chen. Banyak orang, termasuk Chu Wuli, yang terikat dengan keluarga Chen. Jika keluarga Chen runtuh, mereka akan dikuburkan. Pada hari itu di ibu kota kekaisaran, nyawa dan darah yang tak terhitung jumlahnya menumpuk di kehampaan. Roh dan kebencian yang tak terhitung jumlahnya, meskipun Chen Ye tidak bisa melihatnya dengan matanya sendiri, dia bisa merasakannya di dalam hatinya. Dia tahu betul bahwa semua keluhan itu disebabkan oleh keengganan yang ekstrim. Mereka semua adalah orang-orang luar biasa ketika mereka masih hidup, jadi mengapa mereka pergi dengan kebencian yang tak ada habisnya? Malam telah tiba, dan istana sepi. Orang-orang dari geng bersenjata mungkin sudah mulai menyerang geng elang sekarang, bukan? Chen Ye perlahan membuka matanya, berdiri dan berjalan keluar. Di langit, ada bintang-bintang, membuat malam yang gelap tidak lagi dingin. Tuan, seseorang mendobrak masuk. Chen Ye melihat sekeliling. Meskipun tidak ada cukup tenaga di Manor, kekuatan pertahanan dasar masih ada. Tampaknya sangat sulit bagi seseorang untuk menerobos. Itu ibel gila, kata Dao Ling lagi. Chen Ye tertegun sejenak, dan senyuman lucu muncul di sudut mulutnya, dan dia dengan cepat menembak ke arah asal ibel gila itu. Saudara ibel gila, ini sudah larut malam dan kamu tidak bisa tidur. Mengapa kamu tidak datang menemui Nona Liu Yan untuk mengobrol dari hati ke hati? Nona Liu Yan seharusnya tidak ada di sini. Dia mungkin pergi ke geng elang. Aku di sini untuk mencarimu,
jawab orang gila di dinding halaman. Oh, Chen Ye tampak tersenyum tetapi tidak tersenyum, dan berkata dengan tenang kalau begitu, ada yang ingin Anda katakan, saudara setan gila, sebaiknya Anda mengatakannya secara langsung. Bagi pemuda ini, Chen Ye tidak memungkiri bahwa ia sangat mengaguminya karena kesepian dan kegigihannya. Aku akan meninggalkan Daxuan Mansion, tapi ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Ini bukan tempat untuk berbicara. Adikku, jika kamu percaya, ayo ganti tempat. Tolong, setan gila itu segera berbalik dan terbang ke kegelapan malam, diikuti oleh Chen Ye. Keduanya tiba di tembok kota Daxuan Mansion, satu di belakang yang lain. Prajurit patroli malam sangat marah, dan ketika dia hendak dimarahi, dia melihat mereka berdua, Chen Ye, dan buru-buru bersembunyi di kedalaman lagi. Saudara setan gila, di sini cukup sepi. Saya yakin tidak ada yang akan mendengarkan percakapan kita. Anda dapat berbicara sekarang. Sungguh tidak terduga orang gila itu ingin pergi. Liu Yan dan Kuang Mo, seorang pria dan seorang wanita, benar-benar mengejutkan Chen Ye. Mereka jelas memiliki perasaan satu sama lain, tetapi karena berbagai alasan, mereka hanya bisa menekan perasaan mereka di dalam hati dan tidak bisa melepaskannya. Tapi segera, Chen Ye sendiri merasakan kepahitan yang kuat. Ketika berbicara tentang orang lain, dia sendiri tidak seperti ini. Di dalam istana, Xuan Ling, apa kabar? Adapun Chang Sun Ran, Chen Ye tidak dapat menyangkal bahwa meskipun dia tidak memiliki apa yang disebut kasih sayang untuk wanita ini di dalam hatinya, semua yang dia lakukan adalah untuknya. Chen Ye tidak bisa melupakan ini. Orang gila tersenyum pahit adik, menurutku kamu salah paham tentangku. Chen Ye tidak bisa menahan senyum dan berkata, mungkin. Oh, omong-omong, nama saya Chen Ye. Chen Ye, orang gila itu berkata dengan lembut, lalu berkata saudara Chen Ye, apakah kamu masih ingat apa yang saya katakan di panggung hidup dan mati? Apakah kamu layak atau tidak, saya akan membuktikannya kepadamu setelah pertempuran. Jangan bilang padaku bahwa penyerahanmu hari ini disengaja. Chen Ye terlihat sedikit lebih dingin. Hasil ini tidak diragukan lagi yang terbaik, dan tidak perlu ada perubahan buruk dalam geng seni bela diri. Tetapi jika orang gila itu memutuskan untuk melakukan ini, mengapa dia harus berpegang teguh pada kegigihan konyol di dalam hatinya dan setuju untuk memperjuangkan geng elang dalam tahap hidup dan mati daripada geng elang? Pertarungan hari ini adil. Saya memang kalah. Ada lebih banyak kepahitan di sudut mulut setan gila. Saya memiliki kegigihan, saya memiliki ketidakberdayaan. Apa yang disebut bantuan tidak harus dibalas. Namun, cinta geng elang harus dibalas. Alasan mengapa, saya percaya, Chen Broter Ye, Anda tidak ingin tahu, saya hanya ingin mengatakan bahwa dalam pertarungan hidup dan mati hari ini, saya tidak tahu bahwa lawan saya adalah Anda. Jadi apa? Kata Chen Ye dingin. Jika lawannya adalah Liu Yan, bahkan jika setan gila dengan sengaja mengakui kekalahan, itu bukanlah hal yang baik bagi Liu Yan. Dia terluka parah dan memiliki tubuh surgawi, dan tidak mungkin untuk menekannya setan gila tidak bisa dihindari. Di mata publik, meski mengaku kalah, tetap membutuhkan keterampilan tingkat lanjut. Liu Yan jelas tidak bisa bertahan sampai akhir. Jika lawan hari ini adalah Nona Liu, saya akan tetap mencoba yang terbaik dalam pertempuran ini, tetapi pada saat kritis, saya akan menyerahkan hidup saya. Orang gila tersenyum ringan saudara Chen Ye, bagaimana saya bisa melihat Nona Liu terluka? Hati Chen Ye terguncang, tapi dia tidak menyangka Matman sudah membuat keputusan seperti itu. Perasaan protektif ini terdengar mengharukan, namun nyatanya, kegilaan tersebut malah lebih pantas untuk dibasmi. Saudara setan gila, izinkan saya bertanya, jika Anda basmi diri, bagaimana Anda ingin Nona Liu menghadapinya? Orang gila itu diam. Chen Ye tersenyum dingin dan berkata lagi izinkan saya bertanya lagi, seberapa banyak yang Anda ketahui tentang kondisi fisik Nona Liu? Saudara Chen Ye, setan gila tiba-tiba menatap Chen Ye. Dia bukan orang bodoh. Dengan melakukan ini, Chen Ye memberitahunya bahwa tubuh Liu Yan awalnya seperti ini. Jika bukan itu masalahnya, apakah menurutmu aku akan bertarung menggantikan Nona Liu Yan? Chen Ye meminumnya dengan acuh tak acuh. Tahukah Anda bahwa Nona Liu Yan sedang mengandung tubuh orang suci surgawi? Apa tubuh orang suci surgawi itu? Setan gila sudah merasakan kegelisahan yang kuat di hatinya. Segera, Chen Ye tidak hanya memberitahu orang gila itu tentang tubuh orang suci surgawi secara mendetail, dia juga menceritakan seluruh pemandangan di hutan kematian, dan kemudian memandang yang terakhir dengan dingin. Bagaimana bisa seperti ini? Bagaimana bisa seperti ini? Pria gila itu bergumam pada dirinya sendiri, dengan rasa menyalahkan diri sendiri yang tak terhapuskan di alisnya. Saya tidak tahu segalanya.
Jika saya tahu, saya tidak akan seperti ini. Nona Liu, tunggu saya selama 5 tahun, dan kami masih punya waktu 5 tahun. Sekalipun kamu ingin mendapatkan bulan di langit, aku akan mengambilnya untukmu dalam 5 tahun. Saudara Chen, terima kasih sudah memberitahuku semuanya. Aku akan mencari Nona Liu, jadi aku pamit dulu. Begitu cinta dilepaskan, cinta itu begitu kuat. Chen Ye menghela nafas. Masih ada 5 tahun lagi, dan dia harus bekerja keras untuk membuka istana kaisar kuno dan mendapatkan benda langka yang tersembunyi di dalamnya. Tapi sejujurnya, Chen Ye benar-benar tidak terlalu percaya diri untuk membuka istana kaisar kuno. Ketika dia mencapai alam Zhongshuan, Chen Ye telah memasuki istana kaisar kuno. Pintunya tampak kosong seperti langit dan tidak bisa dihancurkan seperti bumi. Meskipun Chen Ye mencoba yang terbaik, pintu itu tetap tidak goyah. Chen Ye bahkan tidak diberi pesan yang jelas mengenai tingkat kultivasi apa yang harus dia capai untuk membuka pintu istana kaisar kuno. Tidak semudah itu. Chen Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, melihat ke arah di mana ibel gila itu pergi, matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengembun. Di depannya, ada sosok lain, dengan ekspresi panik, bergegas ke arahnya seperti kilat. Setelah bertemu dengan orang gila itu, kepanikan sosok itu segera berubah menjadi niat membasmi yang tak ada habisnya. Ibel gila, jika bukan karena kamu hari ini, bagaimana geng elang kita bisa dalam bahaya dimusnahkan? Karena kita akan mati, aku akan menyeretmu untuk dikuburkan bersamaku. Di jalan yang panjang, dua sosok berdiri saling berhadapan. Melihat ibel gila itu, niat membasmi di mata Zhong Yan hampir seperti air mendidih. Niat membasmi seperti itu sama sekali tidak mengubah penampilan orang gila itu. Dia berkata dengan tenang, pemimpin geng Zhong, saya memang kalah dalam pertarungan hidup dan mati. Di mata semua orang, ini tidak bisa dilakukan secara salah. Mengapa Anda melakukannya? Harus menyalahkanku. Salahkan kamu. Zhong Yan tertawa dengan marah ibel gila, jika bukan karena kebaikan saya, dapatkah kamu bertahan dan mencapai apa yang kamu miliki hari ini? Mengapa kamu benar-benar kalah? Jika kamu benar-benar berjuang keras, dapatkah anak itu menjadi lawanmu? Ternyata itu sebuah kebaikan. Pantas saja ibel gila itu ingin bertarung meski dia tahu geng elang punya niat buruk. Dan ketika dia mendengar apa yang disebut nikmat makan, kegilaan meledak seperti banjir di mata ibel gila. Hari ini, jika Chen Ye tidak menggantikannya, apa bedanya jika dia menyerahkan nyawanya? Nona Liu Yan, apakah hidupnya juga dalam bahaya? Sederhananya, ini adalah bantuan dari makanan. Saat itu, Zhong Yan menganggap dirinya sebagai seekor guk-guk. Hanya karena itu, dia hampir membasmi wanita kesayangannya. Memikirkan hal ini, orang gila tidak bisa menahan tawa. Chen Ye berkata bahwa dia tidak pantas mendapatkannya, tetapi dia benar-benar tidak pantas mendapatkannya. Ibel gila, berhentilah bicara yang tidak masuk akal. Kamu kejam, jadi jangan salahkan pemimpin geng ini karena tidak benar. Sebelum kamu mati, pemimpin gengku akan membawamu ke neraka bersamamu. Haha, orang gila itu tertawa terbahak-bahak. Zhong Yan, bukankah kamu selalu ingin melihat kartu truf terbesarku? Baiklah, aku akan membiarkanmu melihatnya. Setelah kata-kata itu jatuh, cahaya hijau terang keluar dari tubuh ibel gila itu, dan amplitudonya segera menyebar, menutupi langit dan bumi, membuat malam tampak seperti siang hari. Cahaya hijau turun dari langit, membungkus kegilaan itu. Pada akhirnya, itu seperti mantel hijau, dikenakan di tubuhnya. Pada saat yang sama, gelombang yang tidak jelas namun sangat mendominasi diam-diam terpancar dari pakaian hijau. Meskipun fluktuasi ini tidak gila, dia bisa mengendalikannya. Mungkin dia tidak bisa sepenuhnya mengendalikannya, tapi itu juga bisa meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Ibel gila saat ini bahkan dapat bertarung melawan penguasa alam Sangsuan. Dia mungkin bukan tandingan Zhong Yan, penguasa alam Sangsuan tingkat 7, tetapi dalam pertempuran ini, jika ibel gila ingin pergi, ibel gila akan melakukannya, pasti menghentikannya. Kartu truf orang gila itu sangat menakutkan. Chen Ye berpikir dalam hati bahwa jika setan gila juga menggunakan kartu truf seperti itu dalam pertempuran hari ini, kecuali dia menggunakan mayat hantu, kartu trufnya yang lain tidak akan pernah bisa mengguncang setan gila. Sekalipun itu adalah mayat hantu, Chen Ye tidak berani memastikannya, karena gelombang yang tidak jelas dan mendominasi itu membuat Chen Ye merasa tidak bisa dihancurkan, dan mayat hantu itu mungkin tidak dapat menghancurkannya. Chen Ye percaya bahwa pertahanan semacam ini tidak lebih lemah dari pertahanan istana kaisar kuno saat ini. Orang gila ini sungguh luar biasa. Sepertinya nasibnya juga sangat mengejutkan.
Lebih dari terkejut, suara Daoling sangat mengejutkan. Ibel gila itu jelas merupakan keturunan kaisar. Pantas saja dia pernah memberiku bau yang familiar. Keturunan kaisar. Daoling, siapa keturunan kaisar? Chen Ye terkejut dan bertanya dengan tergesa-gesa. Dia tidak tahu apa maksud Daoling, tapi Guan Zhongkebao, bagaimana bisa yang disebut kaisar menjadi orang biasa? Daoling terdiam lama, lalu perlahan berkata, pewaris kaisar, saya tiba-tiba teringat setelah melihat ibel gila itu tampil seperti ini. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Anda, Guru. Namun, saya punya firasat, banyak hal yang mungkin bereinkarnasi seperti manusia. Mendengar ini, Chen Ye mengerutkan kening. Apa maksudnya ini? Dia tidak bertanya banyak pada akhirnya. Ada begitu banyak hal yang membuat Daoling kehilangan ingatannya, jadi sia-sia untuk bertanya. Zhong Yan lolos karena keberuntungan. Jika dia tidak bertemu dengannya secara kebetulan, dia mungkin benar-benar melarikan diri dari Daxuan Mansion. Saudara setan gila, kita adalah saingan di siang hari. Tidakkah kamu menyangka bahwa kita akan segera bergabung untuk membasmi musuh? Chen Ye tertawa keras dan terbang seperti kilat. Apakah itu kamu? Zhong Yan tidak terlalu terkejut saat melihat Chen Ye. Dia sudah bertekad dalam hatinya bahwa orang gila mengkhianati geng elang dengan sengaja, jadi tidak akan terlalu banyak kejutan saat kedua orang ini bersama. Lebih baik kalian datang. Pemimpin geng ini bisa menangkap kalian berdua sekaligus. Ini akan membantu menghilangkan rasa dendam di hatiku. Zhong Yan tersenyum galak, berubah menjadi bayangan, dan menyerbu dengan keras. Aura sangsuan tingkat ketujuh diayunkan seperti angin, menutupi Chen Ye dan ibel gila. Mayat hantu, pergi. Merasakan momentum dingin, Chen Ye tersenyum lembut, dan sambil berpikir, mayat hantu hitam itu berlari keluar dengan ganas seperti bintang jatuh. Jika dia bertemu master seperti Liu Zhen dan Deat Black Panther King, Chen Ye mungkin masih sedikit waspada. Baginya sekarang, sendirian tidak akan menimbulkan ancaman sedikit pun, apalagi orang itu kaisar itu gila. Ketika mayat hantu itu muncul, ibel gila yang mengenakan pakaian yang diubah oleh lampu hijau juga meledak dengan aliran cahaya biru. Tombak di tangannya sepenuhnya terintegrasi dengan lampu hijau, dan cahaya tombak itu memancar, dibandingkan dengan siang hari, saya tidak tahu seberapa tajamnya. Wajah Zhong Yan berubah drastis saat ini, dia tidak pernah menyangka bahwa kedua anak laki-laki yang baru saja mencapai alam Zhongxuan akan memiliki kartu truf yang begitu kuat. Belum lagi dua serangan, satu saja sudah cukup membuatnya merasa berbahaya. Sekarang, bagaimana dia bisa menyeimbangkannya? Mayat hantu dan lampu tombak hijau, satu di kiri dan satu lagi di kanan, menyerang Zhong Yan hampir pada saat yang bersamaan. Kecepatannya sangat cepat sehingga bahkan jika Zhong Yan ingin menghindarinya, itu tidak mungkin. Dalam kemarahan, Zhong Yan berteriak keras, dan dua palu berat muncul di tangannya, seperti mengayunkan batu raksasa, dan masing-masing mengenai mayat hantu dan lampu senjata hijau. Ledakan, suara yang memekakkan telinga terdengar di lapangan, dan fluktuasi energi yang ganas juga bergema di udara. Dalam kekacauan itu, dua palu berat itu tiba-tiba roboh lemas seperti balon yang tertusuk. Jelas sekali, kekuatan mayat hantu dan kekuatan cahaya senjata, bertarung secara terpisah, Zhong Yan tidak mampu mengalahkannya. Tapi dia masih master di alam suan-suan tingkat ketujuh. Meskipun dia berada dalam posisi yang dirugikan, Zhong Yan juga berhasil menghindari gerakan pembasmi absolut, tetapi dampak energi dari pantulan masih mengguncangnya kembali dan menahannya. Mayat hantu itu sendiri mampu menahan Zhong Yan. Dengan tambahan orang gila, bagaimana dia bisa menjadi lawannya? Saat Zhong Yan mundur, ibel hijau dan mayat hantu melintas lagi, dan pada saat ini, suara tajam menembus udara muncul di belakang Zhong Yan secepat hantu. Zhong Yan, kamu, pemimpin sebuah geng, mempertaruhkan nyawa bawahanmu dan putramu untuk melarikan diri. Kamu benar-benar berani. Liu Zhen, Zhong Yan merasa ngeri. Jika dia mengetahui hal ini, dia seharusnya tidak menghentikan orang gila itu. Mungkin dia telah lolos dari kematian saat ini, tetapi tidak ada gunanya memikirkannya sekarang. Dengan bergabungnya Liu Zhen, Zhong Yan terbasmi dalam sekejap. Adikku, aku harus mengucapkan terima kasih lagi, jika tidak, Zhong Yan mungkin akan melarikan diri hari ini. Liu Zhen memeluk tinjunya ke arah Chen Ye, dan untuk setan gila, dia bahkan tidak melihatnya. Pemimpin geng Liu, Liu Zhen mengabaikan setan gila, tetapi setan gila tidak bisa mengabaikan Liu Zhen, dan segera membantunya dengan sopan. Mengapa kamu di sini? Sosok lain bergegas mendekat, itu adalah Liu Yan. Ketika dia melihat Chen Ye dan Kuang Mo, dia bertanya dengan lembut, terutama ketika dia melihat yang terakhir,
mungkin ayahnya dan Chen Ye tahu tentang masalah ini, dan wajahnya yang cantik tidak bisa membantu tetapi memerah. Saudara setan gila dan saya tidak melakukan apa-apa, jadi kami pergi jalan-jalan dan melihat cahaya bulan. Tanpa diduga, kami bertemu Zhong Yan yang sedang melarikan diri. Chen Ye tersenyum dan hendak mencari alasan untuk menarik Liu Zhen pergi dan memberi kedua orang itu kesempatan untuk berbicara. Tiba-tiba, tubuhnya membeku, dan ekspresi luar biasa muncul di wajahnya tanpa ada penyembunyian. Saudara Liu, ada yang ingin saya katakan kepada saudara setan gila dan Nona Liu. Silakan kembali ke geng seni bela diri dulu. Adik, ada apa denganmu? Perubahan ekspresi Chen Ye yang tiba-tiba mengejutkan Liu Zenda. Chen Ye, saudara Chen Ye, Liu Yan dan setan gila juga ketakutan, meskipun ketiga orang ini tidak terlalu mengenal Chen Ye, terutama setan gila yang baru saja bertemu Chen Ye hari ini, mereka semua tahu bahwa pemuda ini memiliki pikiran yang tenang dan sama sekali tidak acak. Ada satu hal yang bisa membuatnya menunjukkan ekspresi seperti itu. Bukan apa-apa bagiku, hanya saja sesuatu terjadi secara tiba-tiba dan aku tidak mempercayainya. Chen Ye memandang mereka bertiga dan tidak bisa menahan senyum pahit. Adik, semuanya baik-baik saja. Aku akan kembali ke geng seni bela diri dulu. Aku baru saja memusnahkan geng elang, dan masih banyak masalah sepele yang harus diselesaikan. Liu Zhen memandang Chen Ye, dan ketika dia berpikir dia baik-baik saja, dia berbalik dan segera pergi. Bukan karena Liu Zhen tidak bisa mempercayainya, tapi ada beberapa hal yang semakin sedikit orang ketahui, semakin baik. Ini penting. Jika bukan karena hubungan antara Matman dan Liu Yan, Chen Ye tidak akan menginginkan Liu Yan mengetahuinya. Ayo cari tempat yang sepi. Chen Ye melambaikan tangannya dan memimpin untuk bergegas keluar rumah Daksuan, diikuti oleh Liu Yan dan Kuang Mo. Ketika mereka tiba di kota dan di hutan, Chen Ye tidak mengatakan apa-apa. Dari alisnya, sumber naga memancarkan cahaya terang dan melonjak, langsung menuju ke arah ibel gila itu. Sumber naga bukan hanya benda terkondensasi dari naga api berkaki tiga, tetapi juga inti dari seluruh tubuh. Begitu muncul, terjadi fluktuasi yang kuat. Selain itu, di dalam sumber naga, terdapat juga energi bawah tanah yang telah dikumpulkan Chen Ye. Juga tersembunyi di dalam. Crazy Mo dan Liu Yan bisa merasakan kekayaan kedua aura itu dengan segera. Sekarang, sumber naga menyapu dan berhenti di depan ibel gila itu. Penampilan ini membuat orang tahu apa yang akan dilakukan Chen Ye. Saudara Chen Ye, ini benar-benar terlalu berharga. Meskipun setan gila memiliki banyak pengalaman, pengalamannya sendiri, terutama identitas penerus kaisar yang disebutkan oleh Dao Ling, sudah cukup untuk membuktikan bahwa setan gila memiliki banyak asal-usulnya, tapi saat ini saya masih merasa bingung. Haha, ini adalah pilihannya sendiri dan ini bukan urusanku. Kalau tidak, menurutmu apakah aku akan bermurah hati? Chen Ye berpura-pura tersenyum tak berdaya, tapi dia dipenuhi dengan emosi di dalam hatinya. Tindakan Long Yuan berarti ia telah menemukan tuan sebenarnya, artinya ibel gila adalah keturunan dari tuan naga api berkaki tiga. Siapakah penguasa naga api berkaki tiga? Chen Ye tidak mengetahuinya untuk saat ini. Namun, naga api berkaki tiga juga merupakan yang teratas di antara klan naga dan harus mengakui orang sebagai tuannya dapat dibayangkan bahwa keberadaannya benar-benar misterius dan kuat. Pantas saja Crazy Demon memiliki prestasi seperti itu dengan kualifikasi yang lumayan. Ternyata ia telah memperoleh warisan yang luar biasa. Tentunya jika Crazy Demon tidak memiliki ketekunan yang cukup, sekalipun gunung harta karun ada di hadapannya, ia tidak akan pernah bisa untuk memisahkan sepotong emas. Mendengar ini, Kuang Mo dan Liu Yan sama-sama tercengang, pilihan mereka juga berarti bahwa di hadapan Kuang Mo, benda seperti manik ini memiliki spiritualitas yang sangat kuat. Chen Ye melanjutkan saudara ibel gila, ini adalah sumber dari naga. Ia diubah oleh pemimpin tertinggi klan naga. Saya mendapatkannya secara kebetulan saat itu. Ia meminta saya untuk mengizinkan saya mengirimkannya kembali ke klan naga suatu hari. Sekarang, ia telah memilih. Anda harus tahu persis apa alasannya. Kata-kata Chen Ye mengejutkan Matman dan Liu Yan. Asal-usul manik ini sangat besar. Pada saat yang sama, mereka tiba-tiba memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang Chen Ye. Pemuda ini benar-benar layak untuk dikenal, dan bisa berteman dengannya dalam hidup dan mati. Itu hanya sesuatu yang diubah oleh pemimpin tertinggi klan naga. Ini sudah bisa membuat semua prajurit di dunia ikut bersaing. Chen Ye sudah memegangnya di tangannya, tapi dia bisa mengeluarkannya tanpa ragu-ragu memiliki semangat. Dia ingin datang, jika Chen Ye bersikeras mengambilnya sebagai miliknya, dia bisa melakukannya. Bagaimanapun,
Long Yuan sudah ada di tubuh Chen Ye. Langkah ini tidak hanya membuat mereka berdua tahu bahwa Chen Ye menghargai cinta dan kebenaran, tetapi juga menghargai kepercayaan dan komitmen. Saudara Chen Ye, terima kasih. Setan gila mengepalkan tinjunya dan berkata dengan tulus. Dan dia tidak sopan sekarang. Sambil berpikir, lampu hijau keluar dari tubuhnya, membungkus Long Yuan di dalamnya. Dalam sekejap, Long Yuan sedikit gemetar, membuat orang merasa seolah-olah telah kembali ke rumah. Chen Ye belum pernah melihat situasi seperti ini sejak dia mendapatkan Long Yuan. Sesaat kemudian, Long Yuan memasuki tubuhnya, dan ekspresi gilanya berubah beberapa kali dalam sekejap mata. Tampaknya dalam waktu sesingkat itu, dia tidak hanya mengetahui asal-usul Long Yuan, tetapi juga mengetahui banyak hal Chen Ye tidak tahu. Saudara Chen Ye, terima kasih. Setan gila mengepalkan tinjunya lagi, suaranya dipenuhi dengan perubahan dan bahkan kesedihan yang tidak dapat dipahami orang lain. Chen Ye dapat memahami sikap ibel gila saat ini. Dia melambaikan tangannya dan membuat ekspresi tertekan dan berkata, saudara ibel gila, saya menderita kerugian besar kali ini. Masih ada energi yang sangat besar di Long Yuan. Saya hanya sekarang berapa banyak yang bisa kamu serap. Itu semua menguntungkanmu. Chen Ye, kapan kamu menjadi begitu pelit? Di sampingnya, Liu Yan sangat centil. Setajam dia bisa melihat bahwa kegilaan telah berubah dalam waktu singkat. Cinta, jangan lupa. Nona Liu, apakah Anda mencoba bersikap jahat padaku? Chen Ye juga memahami arti kata-kata Liu Yan. Dia tidak ingin setan gila berpikir terlalu banyak, jadi dia segera mengubah topik dan berkata dengan serius, Nona Liu, saudara setan gila, ada satu hal lagi yang perlu dilakukan, menjadi dilakukan dengan usahamu sendiri. Saya tahu, itu adalah tubuh surgawi Nona Liu. Feng Mo berkata dengan sungguh-sungguh. Chen Ye mengangguk dan berkata tubuh orang suci surgawi tidak bisa dihancurkan, tetapi harta yang dibutuhkan terlalu langka di dunia, atau mungkin ada di tanah klan naga. Harta karun apa itu? Orang gila dan Liu Yan bertanya dengan cepat. Hanya pada saat inilah simpul di hati mereka mulai terbuka. Mereka tidak ingin memiliki hubungan satu sama lain. Masih ada 5 tahun lagi sebelum mereka bisa bertemu. Harta karun langka yang terlahir dengan vitalitas. Chen Ye berkata dengan suara kental, saya sudah memiliki beberapa petunjuk tentang harta langka semacam ini, tapi saya tidak dapat menjamin apakah saya akan bisa mendapatkannya dalam 5 tahun. Tapi tidak peduli apakah saya bisa melakukannya atau tidak, dalam 5 tahun saya akan melakukannya hari ini, saya akan datang ke Daksuan Mansion lagi. Saudara ibel gila, kamu telah bergabung dengan Long Yuan. Kamu dapat membawa Nona Liu Yan untuk menemukan lokasi klan naga, salah satu ras paling kuat di dunia. Mungkin, ada harta karun yang langka. Saudara Chen Ye, setan gila akan mengingat cintamu di dalam hatinya. Jika dia dikirimi misi apapun di masa depan, setan gila pasti akan melewati api dan air, bahkan sampai mati. Chen Ye melambaikan tangannya dan berkata, saudara setan gila, terlalu keterlaluan untuk mengatakan ini. Jangan mengecewakan Nona Liu, jangan mengecewakannya, maka saya akan sangat bahagia. Setan gila melirik Liu Yan, dan kelembutan yang tak ada habisnya tiba-tiba muncul di matanya yang gila. Dalam 20 tahun, Nona Liu adalah satu-satunya yang tidak pernah menilai saya berdasarkan pencapaian saya. Bagaimana saya bisa mengecewakannya? Oke, Chen Ye tertawa. Liu Yan pemalu, dengan sepasang mata yang indah, menatap wajah Chen Ye. Pada saat ini, sepertinya dia telah melepaskan semua pertahanannya dan mengembalikan wajah aslinya rumah besar. Ya, Chen Ye mengangguk dan berkata, saya keluar hanya untuk mengalami dan mengejar kekuatan yang lebih kuat. Saya tentu ingin berjalan-jalan. Kalau begitu, kamu harus lebih berhati-hati. Liu Yan bukanlah wanita biasa, dan keengganannya dengan cepat menghilang, digantikan oleh senyuman yang dia kenakan saat mengucapkan selamat tinggal kepada teman-temannya. Kamu juga, haha. Chen Ye mengepalkan tinjunya dan tersenyum, memalingkan muka dari mereka berdua. Saat dia hendak berbalik dan pergi, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan buru-buru bertanya, saudara setan gila, apakah kamu sudah mendapatkan semua warisanmu? Saudara setan gila, apakah kamu sudah mendapatkan semua warisanmu? Jika orang lain menanyakan pertanyaan ini, saya khawatir itu akan dianggap memiliki niat jahat, tetapi di sini, di Chen Ye, tidak akan ada spekulasi seperti itu. Mendengar ini, setan gila pun tersenyum dan berkata, saudara Chen Ye, saya khawatir Anda tertarik dengan metode kultivasi fisik, bukan? Chen Ye tidak terkejut karena Matman bisa langsung menebak pikirannya yang sebenarnya. Setelah bergabung dengan Long Yuan, yang pertama juga tahu banyak, dan apa yang dia butuhkan sekarang tidak bisa disembunyikan darinya.
Chen Ye segera mengangguk dan berkata memang, naga api berkaki tiga pernah berkata hari itu bahwa teknik budidaya fisik yang paling mendalam ada pada tuannya. Dengan kata lain, itu seharusnya ada di tanganmu sekarang. Aku menginginkannya, kata Chen Ye tanpa menyembunyikan pikirannya. Ya, teknik yang kamu inginkan memang ada di tanganku, tapi... Orang gila itu tertawa tak berdaya dan berkata, tapi tepatnya, itu belum ada di tanganku. Alis Chen Ye tiba-tiba berkerut. Saudara Mo, katakan saja jika ada yang ingin kamu katakan. Jika tidak, bahkan jika Chen Ye kesulitan berpikir, dia tidak akan memberikan alasannya. Liu Yan adalah wanita yang aneh, keduanya telah diperjelas, dan masih memiliki gaya putra dan putri dunia. Orang gila itu tidak menyembunyikan apapun lagi dan berkata langsung, Saudara Chen Ye, Anda juga seorang praktisi fisik, jadi Anda memahami bahwa keterampilan fisik harus dilakukan selangkah demi selangkah, kecuali Anda dihadapkan pada keterampilan paling canggih di awal. Itu kebenarannya. Orang gila itu melanjutkan, sebelum saya mendapat warisan, saya sudah melatih keterampilan fisik. Oleh karena itu, setelah memasuki tempat warisan, bahkan jika saya menemukan keterampilan yang mengejutkan Anda dan saya, bukan saja saya tidak bisa berlatih, saya bahkan bisa, itu tidak dapat dikeluarkan dari tempat warisan. Kebaikan. Chen Ye tercengang. Dia percaya apa yang dikatakan orang gila itu. Jika dia tidak mengeluarkannya, dia tidak akan mengeluarkannya. Namun, dia selalu merasa bahwa masalah ini tidak begitu menyenangkan. Sekarang orang gila itu sudah memperoleh warisan itu, secara logika sudah tidak ada lagi tempat warisannya. Tempat pewarisannya masih ada, bukankah memberikan kesempatan kepada orang lain di dunia? Jika seseorang juga memasuki tempat warisan dan juga memperoleh warisan di dalamnya, apa yang terjadi? Keraguan di hati Chen Ye dilihat oleh Matman, dan dia menjelaskan, Saudara Chen Ye, sebenarnya seperti ini. Di tempat warisan itu, bukan hanya garis keturunan saya yang ada juga beberapa seni bela diri dari master lain, oleh karena itu, selama kamu punya kesempatan dan kekuatan, kamu bisa masuk ke tempat warisan ini, tapi warisan silsilahku tidak bisa didapatkan oleh orang lain. Jadi itu dia. Tentu saja, jika Saudara Chen Ye sangat ingin pergi ke tubuh fisik itu untuk berlatih, saya dapat membawa Anda ke sana, tetapi menurut saya sekarang bukanlah waktu yang terbaik. Chen Ye mengangguk, sekarang bukan waktunya. Dia baru saja mulai mempelajari 100 pertempuran. Bahkan jika dia segera diberikan keterampilan terbaru dan terbaik, dia tidak akan bisa berlatih ibel gila. Selama dia ada di masa depan, saya cukup memenuhi syarat, dan tidak akan terlambat untuk datang dan mendapatkannya ketika saatnya tiba. Baiklah, kalau begitu, kita bertemu lagi nanti. Saudara Chen Ye, tidak perlu terlalu cemas. Orang gila itu menariknya ke bawah dan berkata sambil tersenyum, meskipun kamu tidak bisa mendapatkan teknik kultivasi fisik untuk saat ini, ada seni bela diri lain dalam warisan itu. Anda sebaiknya masuk dan mencobanya. Cobalah dan lihat apakah ada keuntungan lainnya. Mata Chen Ye tiba-tiba berbinar. Seni bela diri yang dapat ditemukan di tanah warisan itu secara alami bukanlah hal biasa. Chen Ye merasa terlalu sedikit keterampilan seni bela diri yang dapat dia gunakan di antara yang telah dia pelajari sekarang. Terima kasih banyak, Saudara Setan Gila, kata Chen Ye buru-buru. Heh, kenapa kamu sopan sekali? Ayo pergi, aku akan mengantarmu ke sana. Segera, di bawah kepemimpinan Setan Gila, mereka bertiga dengan cepat terbang menuju arah utara rumah Daksuan. Sepanjang perjalanan tidak ada penundaan karena apapun, melainkan langsung terbang. Oleh karena itu, setelah menempuh perjalanan dengan kecepatan penuh, sekitar 2 hari kemudian, kami sampai di tempat yang disebut sebagai tempat warisan yang disebutkan oleh ibel gila. Berdiri di puncak, Chen Ye memandangi pegunungan megah tidak jauh di depan, dengan ekspresi keterkejutan yang kuat di matanya. Dia belum pergi jauh ke dalam pegunungan, tapi samar-samar dia sudah bisa merasakan pegunungan itu bau yang khas. Saudara Chen Ye, pegunungan ini disebut pegunungan kuno, dan tempat warisannya berada di bagian terdalam dari pegunungan. Ketika dia datang ke sini, ekspresi setan gila menjadi sangat penuh hormat. Pegunungan kuno. Chen Ye mengangkat alisnya. Jika dia ingat dengan benar, luka Liu Yan seharusnya terjadi di pegunungan kuno. Melihat ke arah pegunungan, orang gila menghela nafas di luar pegunungan, terdapat penghalang penyegel yang sangat kuat. Setiap 3 tahun, secara otomatis akan melemah dan retakan akan muncul. Hanya pada saat itulah orang dengan kesempatan yang cukup dapat diizinkan masuk perjalanan. Namun, apa yang disebut sebagai peluang yang cukup mengharuskan seseorang harus menjadi seorang kultivator fisik. Lebih dari setengah tahun yang lalu, segelnya melemah dan retakan muncul. Nona Liu dengan putus asa masuk dengan paksa.
Saya tidak menyangka Nona Liu bisa masuk melalui segel. Ternyata semuanya karena tubuh orang suci surgawi. Jika saya tahu lebih awal, saya tidak akan pernah mengizinkannya. Saudara Mo, Liu Yan memandang Matt Mo dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Mereka segera tahu apa yang dipikirkan satu sama lain. Hei, tolong, jika kamu sedang menggoda, bisakah kamu tidak melakukannya di depanku? Chen Ye bercanda, lalu berkata, karena segelnya sekarang kuat, bagaimana saya bisa masuk? Setelah mencapai alam Zhongxuan, dengan bantuan warisanku, aku dapat melakukan perjalanan tanpa hambatan. Saudara Chen Ye, ikuti aku. Sosok gila itu bergerak, memimpin Chen Ye dan mereka berdua turun langsung dari puncak menuju hutan jauh di pegunungan. Setelah memasuki hutan, mungkin karena pegunungan kuno, aura langit dan bumi di dalam hutan sangat kuat, dan juga terdapat banyak aura monster kuat dalam persepsi jiwa. Namun di sini jarang terlihat orang datang untuk berburu. Meskipun pegunungan kuno terlihat damai, bahaya di dalamnya sebenarnya lebih besar daripada di hutan kematian. Karena tempat warisan, jika terjadi pembasmian massal di sini, akan memicu pembasmian tersegel di luar tempat warisan. Penjelasan gila dengan suara rendah membuat Chen Ye tergerak. Ini seharusnya adalah master dari zaman kuno. Mereka telah jatuh selama bertahun-tahun, tetapi mereka masih bisa meninggalkan tempat yang begitu kuat di dunia hanya itukah? Dengan Matt Demon memimpin, tidak perlu khawatir tersesat atau salah arah, jadi kecepatannya juga sangat cepat. Sekitar 2 jam kemudian, mereka bertiga keluar dari hutan besar dan akhirnya muncul penglihatan. Ini adalah tanah kosong yang tak ada habisnya. Tempat ini tidak ada bedanya dengan ruang terbuka biasa, dan tidak ada aura atau gejolak yang memancar darinya. Namun, begitu Anda melangkah ke tempat ini, Anda akan merasakan perasaan yang aneh. Jika Anda termasuk orang yang berhati-hati, Anda akan menyadari bahwa pasti ada sesuatu yang tersembunyi di tempat ini. Orang gila itu bergerak maju secepat kilat. Ketika dia sampai di suatu tempat, tombak itu muncul lagi di tangannya. Segera, tombak itu berubah menjadi ribuan bayangan dan menyelimuti dunia, sementara tombak lurus itu melesat langsung ke kehampaan di depan. Berdengung. Tiba-tiba, gelombang halus perlahan melayang keluar dari kedalaman kehampaan yang tertusuk tombak, dan kemudian, seolah kabut tebal terbelah untuk melihat langit biru, sesuatu perlahan muncul. Chen Ye dapat dengan jelas melihat bahwa di depannya, di udara, sesaat kemudian, benda besar seperti pulau di awan mengambang dengan tenang. Ini adalah tempat warisan. Mata Chen Ye membelalak. Apa yang disebut tempat warisan ini sebenarnya tergantung di udara. Dari luar, tidak ada yang aneh dengan pulau gantung ini, hanya saja pepohonannya sedikit lebih lebat dan bebatuannya sedikit bergerigi. Selain itu, jika tidak melayang di udara, ia akan menjadi pulau biasa. Namun, pulau-pulau biasa tidak melayang di udara, dan tidak memberi manusia kekuatan sekuat langit. Menatap tempat warisan, Chen Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Kekuatan magis semacam ini dapat menantang surga. Ya, ketika saya datang ke sini secara tidak sengaja dan berhasil masuk, perasaan takjub yang tak terlukiskan. Orang gila itu menghela nafas dengan emosi, dan kemudian berkata, Saudara Chen Ye, dengan tingkat kultivasi saya saat ini, saya masih belum dapat sepenuhnya mengontrol tempat warisan, jadi kekuatan untuk membuka segel tidak boleh terlalu besar, Anda harus bersiap. Liu Yan tiba-tiba berkata pelan, Chen Ye, kita sudah lama berpisah. Apakah perlu waktu 5 tahun sebelum kita bisa bertemu lagi? Persahabatan kita adalah persahabatan sejati. Meski kita tidak ada di sini, kita tetap ada di hati kita. Haha, Nona Liu, saudara setan gila, saya sangat berharap kita bisa bertemu lagi dalam 10 atau 100 tahun, berkata sambil tersenyum. Tapi kuharap lebih cepat lebih baik. Liu Yan tergerak oleh kata-kata Chen Ye, tetapi semakin dia tergerak, semakin enggan dia untuk melepaskannya. Namun, Liu Yan bukanlah wanita biasa. Saat ini, kelemahan unik seorang wanita mulai muncul secara diam-diam. Mendengar ini, Chen Ye tertawa. Nona Liu, mulai sekarang, ketika saudara gila bersamamu di dunia ini, kamu akan merasakan bahwa waktu akan seperti pasir di telapak tanganmu. Kami akan selalu memikirkanmu. Orang gila tiba-tiba meraih tangan Liu Yan, dan wajah cantik Liu Yan sedikit memerah. Tetapi dia berkata, Chen Ye, ketika kita bertemu lagi, saya harap kamu tidak lagi sendirian dan kesepian. Chen Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, Liu Yan memang wanita yang sangat cerdas. Kakak gila, ayo mulai. Mata orang gila itu sedikit menegang, dan tanpa banyak bicara, lampu hijau keluar dari tubuhnya dan segera berubah menjadi seberkas cahaya, langsung menuju ke tempat warisan di udara. Setelah menerima lampu hijau,
tiba-tiba terjadi gelombang di tanah warisan, yang dengan cepat kembali. Setelah beberapa saat, ada retakan samar di permukaan, muncul dengan tenang. Saudara Chen Ye, nak, selamat tinggal. Chen Ye menangkupkan tinjunya, menginjak tanah dengan solnya, dan menembak ke arah celah. Setelah beberapa saat, dia diselimuti oleh segel. Secara bertahap, sosoknya perlahan berputar hingga benar-benar menghilang ke dunia. Nona Liu, kali ini, orang gila berteriak pelan. Saudara Ibel, meski tidak ada orang di sekitar, keduanya tetap tidak mengubah kebiasaan lama mereka. Liu Yan berhenti sejenak dan kemudian berkata Chen Ye memiliki keuletan dan keanggunan yang unik. Namun, ada terlalu banyak tekanan yang tersembunyi di dalam hatinya. Dia pikir dia menyembunyikannya dengan baik, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia pengalamannya hanya untuk mendapatkan kekuatan yang lebih kuat, yang telah mengungkap perasaan terdalamnya. Jadi Kakak Mo, berjanjilah padaku bahwa di masa depan, kapanpun Chen Ye membutuhkan bantuan, tidak peduli betapa berbahayanya situasinya, kamu akan membantunya dengan seluruh kekuatanmu, oke? Kamu tidak perlu memberitahuku, aku akan melakukannya dengan cara ini, tapi... Orang gila memandang Liu Yan dan berkata dengan serius apakah kamu tidak percaya padaku, atau pada dirimu sendiri, atau pada saudara Chen Ye. Liu Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya memiliki keyakinan mutlak pada Anda dan diri saya sendiri. Namun, tidak ada seorang pun di tubuh suci surgawi yang mengetahui dan memahami lebih baik dari saya. Apakah itu mudah atau tidak, saya harus melanjutkan. Orang gila itu meraih tangan Liu Yan dan berkata Yan bolehkah aku memanggilmu seperti ini? Bertemu denganmu dalam hidup ini adalah berkah terbesarku, jadi aku tidak mengizinkan siapapun, bahkan dewa dan dewa kematian untuk mengambilnya, pergi. Jika kamu ingin pergi, aku akan mati dulu. Saudara Ibel, Liu Yan dengan lembut menarik tangannya dan berkata dengan lembut jika Chen Ye tidak muncul, aku tidak akan mengungkapkan semua perasaanku. Itu karena aku tahu bahwa aku tidak layak untuk disukai siapapun. Orang gila berkata dengan penuh semangat Yan berhenti bicara. Kami akan segera kembali ke rumah Daksuan. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada pemimpin geng Liu, kami akan segera mencari lokasi klan naga. Saudara Ibel, pada saat ini, Ibel gila itu menunjukkan sikap mendominasi yang sama seperti dirinya. Tanpa penjelasan apapun, dia meraih tangan Liu Yan lagi, berbalik, dan melangkah mundur. Yan mulai sekarang, hidupmu akan menjadi separuh hidupku. Kemanapun kamu pergi, aku akan mengikutimu. Jadi, jika kamu tidak ingin melihatku gila, maka kamu harus mendengarkan aku. Dalam sekejap, Liu Yan tiba-tiba merasakan kebahagiaan karena terpisah dari kerabatnya, perlahan mengalir keluar dari lubuk hatinya. Ruang terdistorsi, seperti tekanan tanpa batas, mengalir deras dari segala arah. Kekuatan itu mungkin tidak terlalu kuat, tetapi secara langsung menguji kekuatan fisik seseorang. Tak heran, jika ingin memasuki tempat warisan ini harus menjadi seorang penggarap fisik. Kalau dipikir-pikir, orang yang membangun tempat warisan ini adalah seorang guru tiada taraf yang telah mengembangkan tubuh fisiknya hingga mencapai puncaknya. Jika ingin mendapatkan warisannya, Anda harus memiliki kedalaman tertentu dalam budidaya fisik. Untungnya, dalam menghadapi tekanan ini, Chen Ye telah memulai 100 seni pertempuran dan masih bisa lulus ujian. Jika tidak, bahkan dengan bantuan orang gila, dia tidak akan pernah bisa masuk. Seolah-olah transisi antara kehampaan dan kehampaan masih berada di bawah pengaruh tekanan sekarang. Detik berikutnya, pemandangan berubah, dan Chen Ye jatuh dari ruang hampa ke tanah warisan. Tempat ini sebenarnya terlihat seperti sebuah pulau. Chen Ye sedikit terkejut, awalnya dia mengira apa yang dilihatnya di luar adalah ilusi yang tercipta setelah disegel dan diisolasi. Setiap tumbuhan, setiap pohon, setiap pasir dan setiap batu, kecuali di pulau yang tidak dapat melihat lautnya, selebihnya semuanya begitu alami. Namun di sini, udara seolah hilang dan angin pun hilang, menyebabkan seluruh tempat warisan menjadi sunyi. Saudara Chen Ye, beberapa warisan di tanah warisan didistribusikan ke berbagai arah. Silsilah saya tepat di tengah. Dalam benaknya, kata-kata yang diucapkan Ibel gila kepadanya secara alami muncul di benaknya. Setelah Chen Ye melihat sekeliling, dia tidak banyak berpikir, hanya menemukan arah acak, dan menembak. Bagi Chen Ye, terlepas dari kenyataan bahwa tidak akan ada keuntungan di pusat, akan ada keuntungan di segala arah, selama ada cukup peluang, di tenggara, barat laut dan barat laut. Di sini, Chen Ye tidak tahu apakah ada bahaya. Dia tidak bertanya kepada orang gila tentang hal ini, jadi dia ekstra hati-hati saat berlari, dan persepsi jiwanya meluas hingga ekstrim. Karena sangat berhati-hati,
tidak ada masalah di sepanjang jalan, memungkinkan Chen Ye dengan cepat keluar dari suatu area. Namun, sebelum dia bisa melanjutkan dan mencapai area lain, kekuatan tak terlihat tiba-tiba datang dari depannya. Tampaknya tidak mengejutkan, tapi itu membuat Chen Ye berdiri tegak dengan rasa menggigil di sekujur tubuhnya. Chen Ye yakin jika dia dipukul secara langsung, meskipun kekuatan fisiknya bagus, dia takut dia akan berakhir menjadi abu. Apa yang terjadi? Chen Ye terkejut dan dengan cepat pindah ke satu sisi, tetapi dia tidak menyangka bahwa tidak peduli bagaimana dia menghindar dari kiri ke kanan, kekuatan tak terlihat sepertinya telah menguncinya, membuatnya tidak dapat mengelak. Chen Ye mengertakkan gigi, karena dia tidak bisa menghindarinya. Lengannya terentang dengan cepat, kelima jarinya mengepal erat, dan seluruh kekuatan tubuhnya terkumpul di antara telapak tangannya. Detik berikutnya, dia memukul dengan keras. Peng! Suara rendah terdengar, dan sosok Chen Ye langsung terlempar, dan punggungnya dipukul dengan keras, dan seteguk darah muncrat. Tindakan seperti itu sudah menyebabkan dia terluka serius. Namun, Chen Ye merasakan bahwa kekuatan tak kasat mata menghilang setelah mengguncangnya kembali ke area semula, yang sangat tiba-tiba. Apakah kamu tidak ingin aku pergi dari sini? 230.